di Provinsi Jawa Tengah, salah satu keajaiban dunia. Nah, kami di provinsi yang sama, yaitu Jawa Tengah, Kota Semarang adalah kota yang terkenal dengan momentum tubuh muda, makanan khas Bandeng Presto, lumpia, dan wingko babat. Ayo kunjungi Semarang dan kuliah di Stivera. Prodi Diploma 3 atau S1 Farmasi kami menyediakan. Lalu boleh kita sapa dulu ya rekan saya, Marsia yang lagi ada di Timor Leste. Halo Marsia. Halo Kak. Bagaimana kabarnya di sana? Ya baik, sementara di masa pandemi ini. Baik, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan untuk Marsia dan saudara yang ada di sana. Baik, terima kasih Kak. So before that, we will read the guidance for counseling online via Zoom cloud meeting. Yang pertama, pastikan sinyal baik untuk kelancaran mengikuti seminar kefarmasian online dengan lancar. Yang kedua, merename dengan identitas Zoom kota asal _ nama. Yang ketiga, hidupkan video dan matikan suara. Pastikan posisi suara mute demi kelancaran acara. Yang keempat, bertanya pada sesi tanya jawab dengan menuliskan di kolom chat dengan santun. Yang kelima, mengisi daftar hadir dan kuesioner pada sesi awal dan akhir seminar. Good morning, ladies and gentlemen. We who are present today. It is still a pandemic period. Stay healthy, apply products, and stay productive. This morning, thank you for the good cooperation from Istifera, Nusa Putra School of Pharmacy, PAFI, Indonesia Pharmacists Association, and IAI, Indonesian Pharmacists Association. Please allow me to give long distance regards to dear Mr. Apothekers Hidro Serang, Master of Pharmacy, as the head of the High School of Pharmaceutical Science Nusa Putra, Semarang, whom we respect, Mr. Martinus Nahat, AMLK, Doctor Philosophy, Bachelor degree of Public Health, Master of Public Administration as the Dean of the University Unpas of Timor-Leste as a speaker. Mr. Muhammad Salwan Ali Khan as a Doctor of Philosophy, as an academician at the Umadin University, submits as a faculty tip. Our Mrs. Apotheker Margaretna Retno Priyamansari, Master of Science, as a Stifera academic, as a speaker. Our Mrs. Apotheker Nurista Dida Ayunitia, Magister of Science, are the first prize in the academic field of Stifera. And our Mrs. Apotheker Atalia Tamuina Bulu, Magister of Pharmacy, as a second field of the facilities and instructors. And our last, Mrs. Apotheker Sri Suwarni, Magister of Science, as a Faculty 3 instructor and cooperation sector as a moderator. Yang kami hormati, Bapak Yahya Febrianto Magister Farmasi selaku Ketua Prodi S1 Farmasi. Yang kedua, Ibu Apoteker Wahyu Stianingsih Magister Sains selaku Kaprodi D3 Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas Al tampil di Malaysia, tak lupa minum jahe hangat. Ada herbal asli Indonesia yang bikin kita sehat. So, thanks be to God. We would like to give thanks
because through his grace, we can still gather together to gain knowledge from creed and aspiring speakers, even though it must be done online. We hope that we will always be happy and healthy. Here, I'll read the schedule for the event. First, opening, and a second, prayer, and a three, singing Indonesian Raya anthem, Stifera March song, and Stifera hymn song. And a fourth, committee chairman's report. And a fifth, message from the head of the Nusa Putra School of Pharmacy. And a sixth, first presentation by Mr. Muhammad Satwang Ali Khan, Doctor Pharmacology, continue with question and answer. And a second presentation by Mrs. Apotheker Margaretna Retno Priyamasari, Magister of Science, continue with question and answer. And a third presentation from our Mr. Martinus Nahak, AMLK, Bachelor degree of Public Health and Master of Public Administration, followed by question and answer. And a ninth, closing prayer, and the last, the closing. Mr., Mrs., brother, and sister, now we would like to enter to our next agenda, which is the prayer. Mr. Dr. Warlan Sugio, Magister of Science, we invited you. Time is yours. Bapak, Ibu, Saudara, para hadirin peserta seminar yang berbahagia, memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan doa kepada Bapak Dr. Andes Warlan Sugio, Magister Sains, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak penata acara atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, kami sampaikan selamat pagi, good morning, selamat berjumpa, see you, dan selamat berbahagia dan penuh rahmat. Happy and full grace. Kepada yang terhormat, Bapak Apoteker Yiltro Serang, M.Farm, selaku Ketua Stifera, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra. Yang terhormat, to the Honorable Sir Muhammad Safwan Ali Khan, PhD, as a speaker for seminar 1. Yang terhormat Ibu Apoteker Margaretna Retno Priyamasari, MSc, sebagai pembicara narasumber seminar kedua. Yang terhormat, to the Honorable Sir Martinus Nahak, AMKL Lik SPMPA, a speaker for seminar 3. Dan kepada yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, serta seluruh hadirin yang berbahagia yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, di Timor Leste, di Turki, di Malaysia, di India, atau dimanapun berada. Selamat pagi, good morning to you all. Selamat sehat walafiat dan sejahtera. Ladies and gentlemen, we wish you good health and prosperity. Sebelumnya mohon maaf dan saya mohon izin untuk mengajak berdoa bersama-sama dengan para hadirin seluruhnya. Mohon untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing dan izinkanlah saya untuk memimpin doa sesuai dengan keyakinan kami. Monggo kami persilahkan. I apologize in advance and ask for permission to invite all of the audience to pray together.
Please adjust according to their respective belief and allow me to lead the prayer according to our faith in Islam. Please. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afini amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu, telah Engkau limpahkan kepada kami seluruh hadirin beserta panitia seminar oleh Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra Stivera. Ya Allah, pada saat ini kami berkumpul secara virtual dalam rangka kegiatan seminar internasional kefarmasian dengan tema Pemanfaatan Herba Asli yang Mengandung Alkaloid sebagai Alternatif Terapi pada Masa Pandemi. Karena itu ya Allah, mohon lancarkanlah acara ini, berkailah, penuhilah pertemuan ini dengan sebagai segala kebaikan, kelancaran, dan keberhasilan dari awal hingga akhir acara nanti. Ya Allah, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan karuniakanlah kepada kami ide-ide yang cemerlang dan bermanfaat bagi kami semua. Acara ini ditujukan tidak lain hanyalah untuk memperoleh ridho-Mu semata ya Allah. Untuk itu mohon limpahkanlah petunjuk serta bimbingan agar kami dapat melaksanakan seminar ini dengan sebaik-baiknya demi mencapai kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan bagi semuanya. Atas berkat upaya kami dalam memanfaatkan herba asli Indonesia yang banyak mengandung alkaloid untuk solusi yang tepat sebagai terapi di masa pandemi menjadi benar-benar dapat terwujud dan terbukti menjadi kenyataan. Upaya yang kami lakukan ini juga menjadi wujud terima kasih kami kepadamu ya Allah, bahwa kami bisa memanfaatkan karunia-Mu, negeri yang subur, yang banyak ditumbuhi oleh tanaman herbal. Ya Allah, mohon jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami untuk membedakan di negeri kami untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah. Ya Allah, ada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, mohon kabulkanlah doa kami. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala rahmat-Mu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Good. Baik, terima kasih kepada Bapak Warlan Sugio untuk doanya yang indah, karena kita semua sebagai manusia berkewajiban untuk selalu memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Dan semoga apa yang kita harapkan bisa membawa kebaikan untuk sesama. Amin. Selanjutnya, marilah kita bersama mendengarkan dengan khidmat lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan lagu Mars Stivera dan lagu Himne Stivera.
tinggi ilmu farmasi Nusa Putra, kobarkan semangatmu, jadi pribadi yang unggul dan berkompeten, tampil menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kembangkan kefarmasian demi kesehatan masyarakat. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra, ku junjung di hatiku, kan ku harumkan selalu dalam jiwaku. Kata pemikiran serta perbuatanku, juga karyaku, merupakan pengabdian sejati berlandaskan Pancasila. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra, kobarkan semangatmu, jadi pribadi yang unggul dan berkompeten, tampil menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kembangkan kefarmasian demi kesehatan masyarakat. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra, ku junjung di hatiku, kan ku harumkan selalu dalam jiwaku. Kata pemikiran serta perbuatanku, juga karyaku, merupakan pengabdian sejati berlandaskan Pancasila.
berjuang. Kemanapun ku berada, namamu kan bersinar selamanya. Jasamu kan dirasakan, kesehatan masyarakat semakin membaik, wujud kehadiranmu dan pengabdian. Agenda selanjutnya yaitu laporan yang akan disampaikan oleh Kak Tarisa selaku Ketua Panitia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. The Honorable Director of Stivera, Bapak Apoteker Itra Serang, Master of Pharmacy, Assistant Director of Academic Affairs, Ibu Apoteker Nurista Dida Ayuning Tias, Master of Pharmacy, Assistant Director of Assets, Human Resource and Finance, Ibu Apoteker Atalia Tamo Inabulu, Master of Pharmacy, Assistant Director of Student Affairs, Ibu Apoteker Sri Suwarni, Master of Science, Head of Institute of Research and Community Service, Bapak Apoteker Rizky Ardian Hartanto Sawal, Master of Pharmacy, Head of Institute of Community Development, Ibu Apoteker Margaret Tartno Priamsari, Master of Science, Head of Associate Degree Study Program, Ibu Apoteker Wahyu Setianingsih, Master of Pharmacy, Head of Associate Degree Study Program, Ibu Apoteker Wahyu Setianingsih, Master of Science, Head of Bachelor Degree Study Program, Bapak Yahya Febrianto, Master of Pharmacy, also a lecturer at Stivera Semarang. The respectable our speakers today, Mr. Mohammed Safwan Ali Khan, Doctor of Philosophy, academician at the University of Health Science, Turkey, Mrs. Apoteker Margaret Tartno Priamsari, Master of Science, academician at Stivera, Mr. Martinus Naha M. Kealik SP, Master of Public Administration, Dean of the Faculty of Public Health, Dabas University, all the committee, and also the participants who are willing to attend and join today's seminar. Before we get started, let me introduce myself. I'm Tarisa Mutiara Siwi, the Executive Committee of this seminar. It's such an honor for me to speak on behalf of the committee. I would like to thank all those who have helped and give us support, both morally and materially, so that this seminar can be held. This seminar within the use of native Indonesian plants containing alkaloid as an alternative treatment for COVID-19, or in Bahasa, we name it as Pemanfaatan Herba Asli Indonesia yang mengandung alkaloid sebagai alternatif terapi pada masa pandemi, is followed by 500 participants. This seminar is supported by Indonesian Pharmacists Association, IAIN PAVI, and also an implementation of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia Kemendikbud Program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. I would like to take too much of time, so I will hand it over to our MC, Ms. Pertiwi and Ms. Marcia, to proceed to the next agenda. We as a committee organizers apologize if there are flaws in the execution of these events because we realize there is no effort that is not correct. Once again,
Welcome and thank you very much for attending this seminar. Hopefully it can increase our knowledge and be useful for all of us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Tarisa atas laporannya yang luar biasa. Salah satu ciri mahasiswa farmasi yang memberikan analisis secara detail pada tiap laporannya. Bapak, Ibu, Saudara hadirin, seminar berikutnya adalah sambutan Ketua Stivera yang akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Yitro Serang Magister Farmasi selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra. Kami persilahkan. Okay, thank you, Ms. Thank you, Ms. Partiwi, for the opportunity. The Honorable Mr. Gregorius Hariman, as the head of the Executive Board of the National School of Nusa Putra, the Honorable all structural official of the Nusa Putra School of Pharmacy, especially the Honorable Mr. Yahya Febrianto, Magister Farmasi, as the head of the Bachelor of Pharmacy Study Program. The Honorable Mrs. Apoteker Wahyu Setianingsi, Magister of Science, as the head of the Pharmacy Diploma Study Program. What I respect, all lecturers in Nusa Putra School of Pharmacy, my fellow student, and seminar participant, as well as the audience we respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Good morning, everyone. First of all, let us praise and thank the presence of God Almighty for the abundance of grace and the joy of all of us can still gather in the Zoom meeting without any barriers at all in good health. In today's seminar, we would learn about Indonesian native herbs that contain alkaloid as an alternative therapy during the pandemic. Ladies and gentlemen, traditional medicine has been used to fight against various diseases, including pandemic disease. For thousands of years, it has also played an important role in SARS and H1N1 influenza. Recently, some countries, including China, South Korea, Japan, and India, have issued traditional medicine treatment guideline on the preventing and treatment of COVID-19 in 2020. There have been more 10 million report cases, more than 517,000 deaths in 215 countries, areas, and or territory. There is no efficacy antiviral medicine to prevent or treat COVID-19. So far, no specific drug has been discovered for COVID-19 therapy. The whole world is in a rush to find treatment for COVID-19. Natural products and traditional medicine products with known safety profile are a promising source for discovery of new drug leads, include Indonesia, our beloved country. There is increasing number of publication reporting the effect of natural product and traditional medicine product on COVID-19. Ladies and gentlemen, that's why in this beautiful Sunday morning, Stivera presenting the special event with awesome and wonderful speaker. Allow me to say big thank you to the speaker and please welcome the Honorable
Mr. Muhammad Shafan Ali Khan from Turkey, the Honorable Mr. Martinus Nahak from Timor-Leste, and the Honorable Mrs. Margareta Retno Priamsari from Stivera, Semarang. Thank you for the time and knowledge. I believe what we'll discuss in this seminar will provide great benefit and increase our knowledge. Ladies and gentlemen, before we begin this seminar, I would like to express my heartfelt gratitude to all of you have silently committed to this event to make it success. This event would have been impossible without the support of each and everyone present here. Ladies and gentlemen, please accept our regrets for the shortcomings you might find in this occasion. We wish you can learn and enjoy with this event. And special, let me greet the seminar participant who are watching together from Timor-Leste. Halo, salam buat teman-teman semuanya, saudara-saudara yang sedang nonton bersama dari Timor-Leste. Terima kasih banyak. Thank you for your support. I hope every one of you in the good condition in health. Finally, I will end this grading with a beautiful statement. Never stop learning, because life never stop teaching. Do something today that your future self will thank for. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much and God bless. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Bapak Hidro atas sambutannya yang luar biasa dan sangat inspiratif. The next agenda is the presentation from first speakers for 40 minutes and 50 minutes continue with a question and answer by Mr. Muhammad Safwan Ali Khan, Doctor of Philosophy, with the theme Crepe Jasmine Idol Alkaloids as a lead, which will moderated by Mrs. Apotheker Poppy Dia Pavlupi, Magister of Science. So after enter to this agenda, I would like to have some short dialogue with Mrs. Poppy. Hello, Mrs. Poppy. Hello. Okay, yeah. Hello, Marcia. I'm sorry. Apologize for the mistakes. It's okay. So good morning. Good How are morning, you, Marcia. Mrs.? I'm good. And I apologize in advance because I have technically problems with my background, so I can't set the same background which you have now. Okay. It's okay, Mrs. So, can we start now? Yes. Yeah. Okay. First of all, I'm delighted to see you here and welcome to all of you to the seminar. In today's talk, we will talk about crepe jasmine indole alkaloids as a promising lead. And I'm glad to welcome and introduce our international speaker today, Mr. Safwan. Hi. Can the commenter put the screen of Mr. Safwan in the middle of the screen? Put the pictures of Mr. Safwan in the middle of the screen.
I can see you now, sir. Hello, sir. How are you? Hello? Can you hear me? I think your microphone is still unmute, so you should your microphone open. Unmute the microphone. Can you? Oh yeah, yeah. I'm sorry. Hi. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. Okay, we already have seen your CV in the previous video as the Mr. Sawan is received his PhD degree in pharmacology and toxicology from the Faculty of Medicine and Health Science, University Putra, Malaysia. Before we start the talks today, the first talks, I would like to inform you how the presentation will be going on. First, Mr. Safwan will be invited to present the material, and then during the presentation, the participants have to mute their audio, and the discussion will be open at the end of the talk. In the discussion session, you can rather raise your hand, turn on the microphone, and open the camera, and directly ask the speaker, or you can text on the chat box. So without any further, Mr. Safwan, you can share the screen now. Let's start, begin. The floor is yours. Just a second, I need to see how to add the presentation. Excuse me, can the commenter make Mr. Safwan as a co-host so he can share the screen? Or if you have the presentation, could you do it? Wait a second. The commenter. Hold on. Riana Cecilia, the host. Okay. Mbak Riana, bisa dijadikan Mr. Safwan as a co-host? Ya, Bu. Okay. Yes, you can now share your screen. One second. Okay, while we are waiting for the Mr. Safwan to present the slides, I want to remind you about the regulation at the discussion session.
During the presentation, the participant have to mute their audio and the discussion will be open at the end of the talk. So when the discussion is open, you can raise your hand, turn on the microphone and turn on the camera. So you can directly ask to the speaker or you can text on the chat box. It's not supporting, you know. Is it? I have some problem with the. Is the slide is the same thing that I sent you before? Yeah, it's the same. Okay, let me share the screen. Okay, sorry about that. Yeah. It's okay. The commenter, please allow me to share Mr. Sakwan's screen now. Yeah. Good. Wait a second. So, can we start? Is it on? Yes. I can't see the presentation. You can see the presentation. Is anyone have the same problems? The commenter, please help maybe. What happened? Miss Poppy, I think all of us can see the presentation, so maybe there's something with Okay. Mr. Muhammad. 1 second. I will try to log into the room again. Okay, you can log out and then log in again. Yeah. I'm sorry for the technical problems. I hope the audience can be patient to wait. I just see the black screen, you know. Oh, so you just Yeah. only the black screen. Are you using the mobile or using the Using the laptop? mobile. Using the mobile. Yeah, and I can see, I mean, About these technical problems, can the commenter help to solve the problems maybe? there are 8 windows, right? Yes, you can share the screen and then you can click on your PowerPoint. Can you do that in the mobile? Because I'm using laptop, I'm not familiar with the mobile display for the Zoom. Okay, so should I directly use my PowerPoint? Yes, you can share that. 1 second. Are you able to view this? What I have on my screen? Still not appear. Still not showing.
Wait a sec. Maybe I can. Okay. Very strange. Yeah, I don't know about that because I'm never using the mobile actually for the like this, so I'm not kind of familiar. Just let the commenters share the screen now. So yes, can the commenter make Mr. Safwan to be the co-host, or the commenter can directly share the screen of the slides? Sorry, Mr. Safwan and Ms. Poppy. We Mhm. will share the material soon, and please wait a little. Okay. Yeah, the commenter will share the material. So yeah, please to unmute. The commenter, please unmute the mic of Mr. Safwan. Yes, I'm really sorry for this inconvenience. Yeah, Suppose that's but I have okay. technical problem sharing it. Yeah. So anyway, let's start off. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and very good morning, respected staff members, teaching staff, dear participants, students. Thank you very much for inviting me to this talk, to this event, and share some information about the indole alkaloids from crepe jasmine and be a part of this event. So I'm just waiting for the presentation here to start off. Wait a second. Is that working? The commenter, Mbak Tarisa? Sudah? Bisa Bu Poppy sebentar ya Bu? Okay. Maybe we can wait for a couple of seconds. Okay, Yes, now, I can see it. Okay. Now the floor is yours. Thank you. Okay. So as it was mentioned that today we are going to discuss about the indole alkaloids which are present in the crepe jasmine. What are the pharmacological potentials in this plant, and what is the scope of research in it? So just to highlight the significance of the medicinal herbs, and with context to our theme of the conference, our today's gathering, to learn more about the indole alkaloids, I will be presenting some information. So can we move on to the next slide? Yes, the learning objectives of our today's lecture are, first of all, to understand what are alkaloids, then what are indole alkaloids, followed by their pharmacological activities. Here we will be discussing in general the indole alkaloids from across the plant kingdom, and then we will move on to the Tabernaemontana divaricata, which is nothing but crepe jasmine, focusing on its pharmacological properties, phytochemistry, and ethnopharmacological values. And then
I will try to elucidate some examples from my research on this plant. Next. So in the image, you can see the alkaloids. These are some of the examples: morphine, quinine, ephedrine, strychnine. Alkaloids, basically, they have nitrogen. These are nitrogenous substances. They might have nitrogen as a part of heterocyclic ring, or it might also be present in the side chain. And these alkaloids are mostly classified based on their chemical nature. They could be quinoline, isoquinoline, and so on, based on the chemical category they belong to. So indole alkaloids, they have got indole moiety in the structure. So the next slide, please. So as I said, that the alkaloids are a group of nitrogen containing compounds which are present in the plants, fungi, bacteria, and animals. And the presence of nitrogen atom in the alkaloid structure makes the compound having drug properties. So these are secondary metabolites. These are of no use to the plants except for the protection. They are not involved in the primary metabolism. And in fact, these are formed by the primary metabolites. One or two primary metabolites conjugate together and undergo some reactions to give these secondary metabolites. And one of them is the alkaloid. And these are mostly found in the higher plants, and especially if obtained from the parts like roots, fruits, stem. And to our knowledge, there are about, till date, there are about 31,000 compounds that have been identified. So they are mainly involved in the plant defense system and against the herbivores and pathogens, and mostly utilized by the human beings for their physiological and pharmacological properties. Can we move on to the next one? Yes. So one of the most important examples of alkaloids is the morphine. We all know that it is a very potent steroidal analgesic agent, and it is a phenanthrene type of alkaloid. And it was the first alkaloid isolated from Papaver somniferum, which belongs to Papaveraceae family, and it was first isolated and studied in the year 1804. And the main source of the morphine, or we can say the phenanthrene, thebane type of alkaloids, are Papaveraceae, and others are obtained from Ranunculaceae. These are the sources of other alkaloids, Solanaceae, Amaryllidaceae, and so on. And it should be remembered that the concentration of the alkaloids mainly depends on the geographical region from where we collect and the time of collection, and it depends on the season. And this, I will elaborate the impact of this, particularly in context to crepe jasmine in the coming minutes. Yes. Next. So the alkaloids, they have got a range of pharmacological actions like antibacterial, analgesic, antidepressant, anti-cancer. And alkaloids are the nitrogen storage compounds involved in the protection from the predators, and they interfere with the nervous system of the predators, and they alter the membrane transport, protein synthesis, enzyme activity, and thereby bring about toxicities and act as a pesticide, insecticide, and prevent the plant from the invasion. As a drug compound in the pharmaceutical industry, we are very much well aware of the vinca alkaloids, which are obtained from Catharanthus roses and vinca, which is another plant from Apocynaceae family. Vincristin and vinblastin, these are the two potent anti-cancer agents that are used. We all know that we have studied in pharmacology, even with vincristin, vinblastin, they are antimicrotubulin agents, and thereby they prevent the tumor cell proliferation or cell division, and thereby cause the cell death of tumor cells. Next. So here, in this slide, we can see the various examples of the alkaloids that belong to specific chemical subclass under the heterocyclic compounds.
So when we look at the chemical nature, they could be pyrrole, pyrrolidine type, pyrrozolidine, pyridine, piperidine, tropane alkaloids like atropine, quinoline type, quinine, which is used as the anti-malarial agent, and isoquinoline type. I have just mentioned about the drugs, and including codeine, which is antitussive, and eporphin type, and so on. Indole alkaloids is what we are focusing on today. So we have got agents like ajmalin, which is hypotensive, serpentine, reserpine, which is also finding application in the migraine, yohimbine, and yohimbine is the basic moiety or ring present in the yohimbine, and which is often seen in the other members of Apocynaceae family. So these are some of the structures, and there's some examples. Next. So the number of important alkaloids pose in indole ring as a part of their structure. So here we can see that it's a 5-membered ring fused with the benzene, and indole alkaloids are gaining popularity because of their pharmacological actions. And they have got a lot of pharmacological or therapeutic potential. Some of them are even being used clinically. We will see 2 or 3 examples of under the crepe jasmine. And indole alkaloids are mostly found, the number 1 family you can say, which is the source of indole alkaloids, is Apocynaceae, followed by Rubiaceae, Nisaceae, Loganiaceae. And as it was mentioned earlier in the earlier slides, that indole alkaloids have an array of pharmacological actions ranging from anti-cancer, antibacterial, antiviral, antimalarial, antifungal, anti-inflammatory, antidepressant, analgesic, hypotensive, antidiarrheal, anti-leishmanial, antimycobacterial, anti-diabetic, etc. So now we are going to see the pharmacological activities of the indole alkaloids in general. So this is the summary, or you can say a graphical representation, wherein you can see the bioactivities and the concerned molecules. I have just mentioned the bioactivities, so I'm not repeating it. Let's move on to the next one. So here are some of the examples. Before we move on to the crepe jasmine, let us see the indole alkaloids across the plant kingdom and found in the other species, and how they are helpful. So sclericin 1, 2, 3, sclericin F, these are the compounds which are obtained from the leaves of Alsetonia rupestris, and they are antifungal in nature. And then we have got copsyhanins, DEF, copsyflorin, and they also exhibit antibacterial activity against strains like Staphylococcus aureus. And erkinins A and B, they have got significant antibacterial, antifungal activities against the trichophyton. Next. Yes, then we have molecules like 17-nor-excelinidin and strictamine, which are obtained from the twigs and leaves of Alsetonia scholaris, and these are anti-herpes in action. They inhibit the herpes simplex virus as well as adenovirus. Trigonilamine A, which is obtained from trigonostemon Lee, which is anti-HIV in nature. So this is one of the anti-HIV compounds with an median inhibitory concentration or effective concentration of 0.95 microgram per ml. And the list goes on with nucleophins A and B obtained from Nuclea officinalis. This is also an anti-HIV agent. Next. Yeah, antidepressants. So this is very important. Mitragynine has been studied a lot in the past. This is an indole alkaloid showing very good antidepressant action.
and other numerous neuropharmacological effects. So it basically decreases the immobility period or enhances the locomotor action. And it was studied in the force swim model and the tail suspension test. Then the compounds like lyoloside and strictosamide, these have the antidepressant potential, and these are obtained from Psychotria Sutrella and Psychotria viridis, Psychotria lacinate. Hermine, norhermine, these they exhibit antidepressant-like action when administered to the animals in the force swim test. And psycholatin, which is obtained from Psychotria umbellata, it increases, sorry, I just missed it. Yeah. So again, this is also improving the locomotor activity and in the whole body apparatus test. Next. Tabersonin. Tabersonin is an important alkaloid, which we will see that it is also present in the crepe jasmine. So here, when it was isolated from the Melodinus fusiformis, this has exhibited anti-cancer activity against 5 human tumor cells. And brucin is also another cytotoxic compound against the human hepatoma cell lines. And nocliarols A and B, which we have just discussed in the previous slide, that this compound is also showing a cytotoxic effect against the skin cancers like human epidermoid carcinoma, cervical carcinoma. Valencia chotamine, Valencia chotamine, it belongs to the Valencia chotamine subclass of the various chemical classes in the crepe jasmine. This is one of the 11 subclasses. Valencia chotamine, it belongs to this compound, and it is isolated from the fruits of Anthocephalus cadamba, and it has also shown anti-cancer property. Next. Now coming to the anti-inflammatory activity, the compounds that have shown anti-inflammatory activity from the indole alkaloids are melaxilin A and B. These two alkaloids, isolated from the roots of Melodinus axillaris, have potent anti-inflammatory activity, and this was also tested in vitro by seeing the inhibition of beta-glucuronidase and the inhibition of PAF, platelet activating factor, and polymorphonuclear leukocytes. Then we have compounds like paracan, rocofrinolin, and vinorin. These are also the other compounds from the other species of Alcitonia. Scholaris was the earlier one, and this is Unanensis. These compounds, paracan and others, they have anti-inflammatory activity, and they have selective COX-2 inhibitory. As you know that for pain, for the inhibition of pain, we would like to have selective compounds targeting COX-2 rather than COX-1, because COX-1 is beneficial, and COX-2 is usually seen at the site of inflammation or pain, and therefore there is a need for selective compounds. And from the indole alkaloids, they have shown very good results for the selective COX-2 inhibition. Scholarisins 1 and 6, two monoterpene indole alkaloids. Sometimes, you know, the indole alkaloids, they conjugate with the terpenes. So those are called as terpenoidal indole alkaloids. So these are monoterpene containing indole alkaloids or fused alkaloids, isolated from the Alcitonia rupestris. They have also shown selective inhibition of COX-2. Next. Brucin and brucin N oxide, which was extracted from the seeds of Strychnus nexvomica, has also shown the analgesic activity. It increases the pain threshold or tolerance to the pain or endurance to the pain. And similarly, mitragynine, 7-hydroxymitragynine, its derivative, 7-hydroxy derivative from Mitragyna speciosa, has also shown anti-nociceptive effect
for a dose of about 35 mg per kg and has got longest latency time. The intraperitoneal injection of strictosamide reduced acetic acid-induced retting mice in the dose-dependent manner. And here I would like to tell you one important thing. The chemical models like acetic acid or formalin, they are preferred over the thermal models because they are more sensitive, and often the analgesic activity of the compounds is sometimes not detected with the thermal models, but confirmed by the chemical models because of the biphasic nature, the neurogenic phase, early phase, and the second peripheral phase, wherein we have got the release of, we observe the release of various inflammatory mediators. So this is why, technically, this is a point from the preclinical pharmacology point of view, why we prefer the chemical models over the thermal models or physical models. So this strictosamide compound was isolated from Nauclea officinalis. Next. Then the compounds like vindolin, vindolidin, vindolicin, vindolinin, these are 4 new indole alkaloids, and they have been extracted from the leaves of Catharanthus rosas. Catharanthus rosas, nothing but vinca, and all of them have shown to increase the glucose uptake. And then we have compounds like vindogentianin from the same plant, and this has shown hypoglycemic activity, and some of the mechanisms have been covered. You can see that it has got an inhibitory concentration of about 15.28 at and 2.59 microgram per ml. Then aquamycin. We have got another aquamycin related compound in crepe jasmine as well, which is showing other pharmacological activities, which I will mention to you in the coming slides. So this aquamycin isolated from the Picralima nitida has got the glucose uptake enhancing activity and differentiation of the T3L1 adipocytes. Next. So this was about the anti-diabetic activity. Now coming to the anti-malarial, what we knew that mostly the quinoline type of alkaloids like quinine or its synthetic derivatives, primaquine, modaquine, and so on, they have anti-malarial activity. Not just that, but also some of the indole alkaloids like ellipticin, olivacin. Olivacin is also again present in the crepe jasmine. So this has exhibited anti-malarial activity against 2 plasmodial strains, falciparum and Bergi. And this was studied in mice. It was an in vivo study. And these compounds were also isolated from Asperma, Vargaceae, and Olivaceum. Finderols ABC, these are the selective anti-malarial compounds against the Plasmodium falciparum, and aspidospermine dimethoxy derivative of it, valicin and palosin, these were also tested and found to be effective against the chloroquine resistant strains of Plasmodium falciparum. Next. Now coming to the hypotensive activity, the agents, indole alkaloid compounds that are helpful in lowering the blood pressure are nosin, angustidin, noclifin, and noclitin. These were isolated from the barks of Nauclea officinalis. These compounds displayed hypotensive effect against the phenylephrine-induced contractions on the rat's aorta. And then alstylobannins, ABC, and undulifolin. These are the compounds which have shown the relaxation, and they have shown activity against the same phenylephrine-induced contractions.
And the other examples are taberniacin A and B, the two indole alkaloids from Tabernaemontana divericata. Tabernaemontana divericata is also otherwise known as Ervatomia coronaria. So we need not confuse when we see in the literature. So taberniacins A and B have been recently identified. The literature that we see about a couple of years back doesn't mention this. These are the latest findings. So it has also shown vasorelaxation in the PE-induced contractions. Vilocarin A demonstrated vasorelaxation activity, and the vasorelaxation was concentration dependent, and Vilocarin showed slight less vascular relaxation activity on the aortic tissues with no endothelium. So, which means that the action could be related to the endothelium or nitric oxide mechanism. And Vilocarin A was isolated from Uncaria villosa. Next. Yeah, now coming to this topic, actually there is a lot to discuss. I have got some materials in my hand, the notes that I've prepared to discuss. So that was the reason I was rushing to these slides, because we have a lot to discuss now. So the genus Tabernaemontana was named by the scientist J. Thomas Miller, a German physician and botanist, and he named it after his birthplace. And this is one of the largest genus found in the Apocynaceae, which comprises about 100 species. And mostly the plants are seen in the tropical and subtropical countries, and quite common in the South America, Southeast Asia. And Tabernaemontana is one of the genera that are frequently used in the Chinese traditional system of medicine, not just Ayurveda in India, but also Homeo, Unani, and Siddha, and Amchi, and also the Thai traditional system of medicine. Here I would like to, we have a point that I wanted to illustrate, that Tabernaemontana has a wide distribution of species. In Hyderabad, the city I belong to, Tabernaemontana divericata is very common. It literally seen in every lane, and it's so common. And we also have other varieties. The other varieties very famous for their medicinal properties are Tabernaemontana bufalin, crispa, pandacacui, passiflora, rostre. Here, please remember two important things, that the Tabernaemontana pandacacui, which is the Thai variety, is much superior in pharmacological activities when compared to the Tabernaemontana divericata, and is also rich phytochemically, very much rich phytochemically than compared to the Tabernaemontana divericata or crepe jasmine. Then also one more thing, that there is a species of Tabernaemontana in Sulawesi island of Indonesia, which is called as it's on the same Tabernaemontana remota is the species, but it has been regarded as endangered variety, and it has got many medicinal properties and ethnomedicinal claim. And efforts should be made to preserve this plant, because it has been listed as an endangered or susceptible to extinction. So I just want to draw your attention towards this variety of Tabernaemontana, which is present locally in Indonesia, called as Tabernaemontana remota, to study the phytochemistry and pharmacology of it, if you have the means of it. So as I said, that approximately there are 100 species in this genus, and they are seen in South American countries like Brazil, and in the North African countries like Egypt, and quite common in the subcontinent like India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, and the Southeast Asian countries like Vietnam, Malaysia, Thailand, etc. So now coming to the general description of the plant, as you can see in the images, it is an evergreen shrub, and it can grow up to a height of 6 feet, and it has got horizontal branches. These horizontal branches give it a horizontal look, and it has got large, shiny, deep green leaves, and the leaves could be about 6 or more inches,
and about 2 inches in their width. And when we look at the flowers, they are waxy, blossom, white, 5-petal, pinwheel type, and they have got a slender base and a slender tube, and they have a very mild, sweet scent. Next. So this is a botanical classification just to show you where it is, where this genus stands. Tabernaemontana genus comes under the tribe Tabernaemontanaceae, and then which is under the subfamily Plumeroideae under the family Apocynaceae. Next. Now coming to the phytochemistry, our focus is mostly on the indole alkaloids, because Apocynaceae members, Tabernaemontana species, they are well known for indole alkaloids. And but remember, alkaloids are not the only thing which are present, only molecules present in it. We also have other non-alkaloidal constituents like terpenoids, steroids, flavonoids, phenyl propanoids, phenolic acids, and enzymes. We will see some of the examples in the coming slides. So first of all, the indole alkaloids present in the Tabernaemontana have been classified into 11 main classes. You can see it on the slide. So we have mnemonic called TAPES, T-A-P-E-S, easy to remember: Takeman, Aspidospermatan, Plumeran, Iburan, Strychnan, Corinanthian, Vincosan, Valesia chotaman, and so on. So bisindoles are the 2 conjugated indole alkaloids together. Miscellaneous, they have varying structures. Some of these classes have got, they have got the yohimbane moiety, like Strychnan, Valesia chotaman, Corinanthian, and whereas the others, they differ with the position of the carbons and the linkage with the other substituent rings, and the presence and absence of double bonds. Next. So these are some of the examples to show you from each class. Corinanthian has an indole alkaloid called 11-methoxy and methyl dihydropericyclaven. And in the ibogaine class, we have 19-epivocrestin. Tabernaemontana is very important because of its vasodilatory property. It is also being used in the veterinary medicine for the treatment of for the treatment of various ailments related to the blood supply, where there is defective blood supply, poor perfusion. So I will illustrate it in the coming slides. Then we have Tino, isovoacangine. Next. In the bisindole, as I told you, that these are the conjugations of the 2 alkaloids. 2 indole alkaloids are clubbed together. You can see the presence of 2 ring moieties, 2 indole groups, or the 2 yohimbane nuclei in both cases. 19-2-FJ dihydrotabernamine and conophyllidin. But unfortunately, these have not been studied for their medicinal properties or physiological actions. Next. We have got warfarin, hydroxyindolenin, and 12-hydroxyacquamycin. This is an important indole alkaloid from Strychnan class. Woharin, aparicin. Aparicin is also has got diverse actions. Then stimarinin. Next. From the previous slide, please remember the hydroxyacquamine and aparicin, because we will discuss their pharmacology in detail. So this is an example, how the biosynthesis takes place for the terpenoid linked indole alkaloids. So the terpenoid indole alkaloids are formed by the conjugation or the derivatization from secologanin and tryptamine. The two units are catalyzed together by the enzyme strictocidin synthase. Yeah, now in this list, you can see the non-alkaloidal contents, which we have skipped. We had a brief description in the introduction. The enzymes that are present are mostly synthases, isomerases, and it has got antioxidant enzymes which help in the free radical scavenging, like superoxide dismutase, catalase, glutathione reductase, phenolic peroxidase,
And we have got other compounds from terpenoids and phenolic compounds like amyrin acetate, lupiol. Lupiol is anti-inflammatory in nature, alpha-amyrin, cycloarterenol, beta-acetosterol, steroids like campesterol, and some of the phenolic acids like benzoic acid. And we have also, the flavonoids like quercetin, camphorol, luteolin. Next. So I have just mentioned now that this is something that has already been covered in the discussion on the previous slide, that there are some enzymes present which can scavenge the free radicals and act as antioxidant, like superoxide dismutase, catalase, ascorbate peroxidase, glutathione reductase. And it has also got certain compounds, which help in the transformation or use of it as a biofuel. Pyrolytic acid, pyrolytic oil, solid char, amino acid, hydrocarbon. And Behera and his co-workers have demonstrated that the hexane extract from the various parts is also rich in hydrocarbons. And the 8 non-alkaloidal compounds which were highlighted, I have already read it out to you. Next. So now coming to the pharmacological properties on this page, let us first see the ethnomedicinal applications. Traditionally, in India, Nepal, and other places like Thailand, Malaysia, they are used for antimicrobial action as a febrifuge for the treatment of syphilis, leprosy, gonorrhea, infectious diseases, and as an antiparasitic against the worms, dysentery, diarrhea, and malaria. The anti-inflammatory effect is also proven. It is dose dependent. So just to save time, what I will do, I will parallelly discuss the bioactivities and the related compounds. So the anti-inflammatory activity was studied using the carrageenan model, and doses of about 150 to 200 mg per kg were used for studying the anti-inflammatory response. And it was studied by both routes, oral as well as the intraperitoneal. And as it is stated on the slide, that it has shown dose-dependent effect. And next, I mean, on the same slide, coming to the anti-tumor drug. So there is a group called Kuo and co-workers. This is a Chinese group that tested 15 herbs, including Tabernae montana divaricata, for their suppressive action or inhibition of the expression of inflammatory markers like interleukin-1, interleukin-6, and TNF alpha. So they found that this herb, Tabernae montana divaricata, has got very good potential of suppressing the expression of these inflammatory markers, and therefore it can inhibit the release of these factors, and then they postulated that this could be very helpful in the treatment of immunoglobulin A nephropathy. Immunoglobulin A nephropathy, is an underlying causative or etiological factor in the glomerulonephritis. Glomerulonephritis is the inflammation of the nephrons, which when left untreated or keeps on progressing due to the ongoing inflammatory reactions over a period of time, can transform into the end-stage renal disease. So this compound could well be, the compounds from this plant could well be applicable in this disorder. This is what Kuo and his co-workers have postulated. Now coming to the hepatoprotective effect, it was studied in the carbon tetrachloride-induced liver toxicity. We all know that carbon tetrachloride, it gives out free radicals, and the metabolites of it damage the the liver cells, causing lipid peroxidation. And then it was observed that the rats that were given Tabernae montana divaricata aqueous and ethanolic extracts, they are lowering the lipid peroxidation, that is decreasing the formation of malondialdehyde, and at the same time, it is also increasing the concentration of superoxide dismutase and catalase like
antioxidant enzymes. And it is also very good for combating the environmental pollution, and it cleans the air in the environment due to the high or rich levels of SOD catalase GSH. The anti-nociceptive activity was screened by Henrik and his co-workers. Henrik and his co-workers, on the basis of ethnomedicinal properties, they screened, if I'm not mistaken, over 100 herbs. So they have got a paper wherein they screened 100 herbs, and among them was this Tabernamontana divaricata. And it was a very basic paper or screening. They only demonstrated the anti-nociceptive activity in the thermal model Eddy's hot plate, and they found that the extract treated animals showed more endurance or tolerance to the hot plate temperature, which was maintained at 50 to 55 degrees. Then antidepressant, it has got antidepressant actions at both peripheral and CNS nervous system. This I will elaborate when I discuss individual compounds in the notes that I have with me. So can we move on to the next slide? Yeah, this chart summarizes the bioactivities. If you remember, I told you to remember the hydroxyacumycin in the previous slide, that it has got two important actions. It has got gonadotropic, it induces uterine contraction, and another, it is useful in the pulmonary cancer or alveolar lymphoma. It has inhibited alveolar lymphoma in vivo studies. Then we have dihydrotabernamine, which is acetylcholinesterase inhibitory compound. When you run quickly through this slide, or you can see in this slide that there are many acetylcholinesterase inhibitory compounds, which means the compounds, it has been said that this plant itself, its extracts or individual compounds could well be helpful or useful in treating Alzheimer's disease or memory loss. And it has also, we will see that some of the compounds are improving the neural activity or performance. So next, apparacin has also shown the anti-polio activity. It has inhibited the polio virus, and it has got antimicrobial activities like against certain strains like streptococcus and sorry, not streptococcus, staphylococcus, pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. So these are the strains that have been very well inhibited by apparacin. Then catharanthin has an anti-tumor effect. Catharanthin actually inhibits a compound which is responsible for the transfer of the nutrients into the cancerous cells or the tumor cells, called as alpha amino isobutyric acid. Alpha amino isobutyric acid is a compound that helps in the transfer of nutrients or amino acids into the tumor cells. So by inhibiting this transporter protein, it can bring about the cell death or lysis of the cancerous cells. Then in catharanthin, we also see that it is inhibiting the CAMP, phosphodiesterase enzyme, which means it will elevate the levels of CAM inside the cell. Free levels of the cyclic adenosine monophosphate levels will be freely available in the cell, and therefore it can increase the neuronal activity of or neuroperformance. Then conophyllin has ameliorated the blood glucose levels. Conophyllin is a very important molecule. It has been postulated that, it has been confirmed by studies that it helps in the differentiation of pancreatic precursor cells, and it helps in the release of beta, in the formation of beta mass, secretion of the insulin from the cells, and it has reversed the streptozotocin induced hyperglycemia in the neonatal rats. So it's a very helpful molecule, and I will elaborate further on its pharmacology in the coming slides. Coronaridin is another analgesic compound.
and it has been studied in various models. It has also shown anti-inflammatory in carrageenan and acetic acid-induced rhythm model. And when tested in the normal rats, it has induced hypotension and bradycardia, and anti-fertility with estrogenic and uterine relaxant effects. See, this is contradictory. There are reports which are against it. So it's a confusion. We need to perform further studies to confirm anti-fertility effect on the and the uterine relaxant effect, because there is another study which shows that coronaridin has got no effect on the estrogen or fertility. Then hello. Sorry, can we move on to the previous one? I'm still on the previous slide. Yeah. So, sorry, I thought I got the Wi-Fi got disconnected here. This is what I felt here. So, Dragamine, if you remember, I told you that the season, the time of collection, geographical location. The previous slide, please. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you, sir. The previous slide, please. Sorry, We still on the previous slide. Slide sebelumnya, Mbak. We are still. Yeah. Actually, I got disconnected here for a while with the Wi-Fi. So I was telling you that in the introduction, I told you that the alkaloidal yield, it depends on the place of collection, time of collection, geographical location, and the time of the year we collect. So the same thing here we can observe. The Tabernet Montana has got some of the contrary or opposite acting compounds. Dragamine is a convulsive drug, is a convulsive compound. When Dragamine is given, it can cause convulsions or seizures. Whereas ibogamine, the next compound, when it is given, it is a mild or weak anti-seizure or anti-epileptic compound. So they actually negate each other's effect. And because of these reasons, now we understand that why we should not consume the herbs as it is, or in the raw form as the traditional healers give us or traditional practitioners prescribe, because they have got mixture of compounds which might be negating the effect of each other, or sometimes the unwanted or undesired compound could be in the higher concentration. This is why we need to apply the concept of phytochemistry or experimental pharmacology and refine the drug development. We need to isolate these pure compounds. We should be aware of the toxicities that these molecules exhibit and what are the mechanisms or pathways by which they act. And only with this knowledge, we should use the pure compounds rather than the raw materials or extracts, crude extracts, which are polypharmacy. And as I told you, that the crude extract here, which is obtained from the plant, first of all, the alkaloid yield is very little. It's about 1% or less than 1%, 0.98% of the total dry weight of the bark. But that 0.98% contains about 66 indole alkaloids. This is what we know. There might be other compounds which are still being characterized by the phytochemists. So this is why we should take a lot of precaution, in using the raw materials or crude extracts. This is what I wanted to illustrate here. So see, we have got two opposite acting compounds, dragamine and ibogamine. Dragamine or ibogamine. Dragamine is convulsive, ibogamine is an anticonvulsant, but again weak in action. But the merit of ibogamine is that it is used for the treatment of drug addiction. It has got it decreases withdrawal effects, and it decreases the drug dependence or drug addiction or drug craving. And this was very well studied in the cocaine and other narcotic
and addictive substances induced animal models. So ibogaine has also got CNS stimulant. It is anti-conversion, but remember the activity is weak, and the anti-addictive effect is well known and now being translated to the clinical side. And then we have got isovoacangine compound, which has got negative chronotropic activity, decrease in the cardiac contractility, and decrease in the heart rate. Similarly, isovoacangine also causes bradycardia, and then it has got anticholinergic and antihistaminic activities. These were studied in the isolated tissues chymograph experiments on the guinea pig ileum. And tabernamontanin, this is a very good vasodilator. And before that, sorry, I skipped the skeletal muscle relaxant activity of the isovoacristin. The skeletal muscle relaxant activity was studied in the rabbits. And tabernamontanin has got vasodilatory effect. Yes, tabernamontanin has got vasodilatory effect, and I told you that it was studied in vivo and also in the larger animals like dogs, and it dilates the blood vessels, and now sometimes also being used in the human beings. This is what I was looking for. So the tabernamontanin is now being used in some of the human cases, like the blockade of arteries, or where there is the circulatory problems like due to arteriosclerosis, cerebral trauma, and circulatory irregularities. Then we have got voasamine, which is cardiotonic and mild analgesic, and it has got antimicrobial activity against Bacillus subtilis. And voacangine has got slight or mild CNS stimulant effect, and it potentiates the hypnotic effect of the barbiturates. It has got negative chronotropic effect, and again, it has got ACHE, acetylcholinesterase inhibitory effect. Acetylcholinesterase inhibition, it is very good because it will leave or protect the acetylcholine at the nerve terminals and helping in the conduction of the nerve impulse or the memory impulse or message, and therefore it can restore the loss of memory and prevent it. Then voacangine has also got voacristin has got weak CNS stimulant. Voacristin has got weak CNS stimulant effect and negative chronotropic effect. Lastly, vobasin has got weak CNS depression. Next. So here in the literature, they have mentioned that these specific bioactivities could be related to these compounds. You can see on left and right that the chemotherapeutic activity such as antimicrobial activities, anti-inflammatory, could be associated to the apparacin, voasamine, coronaridin, isovoacristin. The anti-tumor activities related to the catharanthine, conofilin, 12-hydroxyacquamycin, and the effects on the central and peripheral nervous systems are related to the dragamine, vobasin, ibogaine, voacangine, voacristin, isovoacristin, 1920 dihydrotabernamine to 1920 dihydroervahanin. Analgesic activity could be due to coronaridin, voasamine, apparacin. And in fact, as an extension of Hendrick's work, we conducted a study in 2018 and to understand the further mechanisms, and we based on the behavioral assays. So we found that the analgesic activity of the crude extract of the tabernamontana divaricata flower methanolic extract is dependent of it involves the nitric oxide pathway,
And we also confirmed that it was involving opioid mechanism, and it was devoid of the CGMP because the treatment or the administration of methylene blue did not further improve the action, whereas in the previous activities, naloxone and the naloxone in the opioid assay reversed the bioactivity, and L-name enhanced the L-norarginine methyl ester enhanced the bioactivity or analgesic response of Tabernet montana, whereas when the L-arginine alone was given or in combination, it reversed the analgesic effect of Tabernet montana, which reveals that the nitric oxide pathway and opioid mechanisms are involved in it. This is what we found and published in the 2018 FCT paper, along with the confirmation of certain indole alkaloids, which I will tell you in the coming slides. So the smooth muscle and endocrine activities are largely related to the compounds like coronaridin, 12-hydroxyacquamin, and conofilin, whereas the compounds that have shown cardiovascular bioactivities are Tabernet montanine, coronaridin. Voacangin has shown affinity towards the cardiac tissue, especially the pacemaker, but it has got the sedating effect. It decreases the activity, it decreases the contraction and the heart rate. So the other compounds are coronaridin, isovocrestin, versamine. And moving to the next slide. Yeah. So the Unani literature also says, that this herb or the flowers of this plant can be used for the treatment of gastric ulcers. So based on the reports and suggestion of the Central Research Institute of Unani Medicine, which is based in Hyderabad and funded by the Central Council for Research in Unani Medicine, which is in New Delhi under the Ministry of Ayush, Ayurveda, Unani, Siddha, Homeo, under the Ministry of Health. So they recommended the CRIUM to look into the bioactivities, to document it, and then on their recommendation we carried out this study, and wherein we studied the gastroprotective or gastric ulcer healing properties of this herbal extract or flower extract in the chemical models using the aspirin, ethanol, and we also on the sideline, it was not a part of this one, but we published it elsewhere in the Pharmacology Online, I guess. There we studied using the pyloric ligation, the physical model. So all these confirm that, yes, that the extract when given can lower the ulcer index. It lowers the histopathology, was normalized to almost normal, or negated the negative effects of the ethanol or inducer group like ethanol, aspirin. And then when we look at the mechanism, it was found that this extract increases the mucin secretion in the stomach, and it also decreased the total protein content, which means it was preventing the stomach from undergoing degradation. So total protein content found in the gastric extracts was less. And then the other mechanisms studied were the antioxidant markers. We found that the extract, when given, was enhancing the levels of CAT, superoxide dismutase, and also preventing lipid peroxidation. And that is why we saw lower levels of malondialdehyde on treatment of the various doses of Tabernet montana, ranging from 125 to 500 mg per kg in the animal models. And we also confirmed in this study, the PMRI paper, you see just the confirmation, ESI HRMS analysis, electrospray, ionization, high resolution mass spectroscopy led confirmation or detection of the compounds. We did not isolate the compounds in this study. It was just spectroscopic confirmation, whereas the isolation by running the column TLC and with all the individual spectroscopic and analytical techniques, chromatographic techniques, we did it in the FCT paper. Can we move on to the next slide?
So this is something that I have already mentioned. I have actually summarized it on the first page, so we can skip this as well. Next. Please skip next. Yeah, because that was covered. So here you can see the results, what I was trying to explain you. You can see that when we gave Tabernae montana divaricata crude extract, you can see the rise in the catalase levels as we increase the dose, and it was comparable to misoprostol standard, and malondialdehyde was lowered by almost 3/2. You can see, almost to half. From 7 it went down to 3.5 in the case of 500 mg per kg, the highest dose used. Mucin content was also reinforced, which came from in the negative control from 0.5 to it rose to almost 1.9. And here when we talk about the mucin content, there could be the non-alkaloidal components playing an important role, because some of the researchers like Farouk in 1954, very old papers, they suggest that Tabernae montana has got very good content of camphorol or quercetin, and the flavonoids are more indicated to have a positive effect on the mucin content and enhancement of it. Then non-protein sulfhydryls was also increased, which means that the degradation or lysis in the stomach was not induced so severely by the ethanol or aspirin in the presence of the test drug. So that is why we see an enhancement in the positive in the test groups, particularly at the higher doses. And I have explained you about the observations on the antioxidant markers. But again, look at the ulcer index. The negative control, it gave an average ulcer index of about 10, which came down to 4 and 1.5. Almost, you can say, by 5 folds or 6 folds, it was lowered. So showing a very strong activity and protection, gastroprotection. And here I would like to highlight, there are various types of ulcer index determining tools by Kulkarni, by Shea. So it depends which one you really employ. So make sure that you use all the factors, the ulcer score, which is determined by various factors like ulcer appearance, its area, and the number of the ulcers that have been seen, coloration of the stomach, red color, and spot ulcer or a big ulcer. Based on these diameters, they have specified the scores, and then we have to calculate it. And can we move on to the next one? I have explained it. Let's skip to the next. Yeah, these are the histopath images. You can see there is hemorrhage, you can see, and then the dilation, the infiltration of the inflammatory cells, migration of the inflammatory cells, and the uppermost layer, serosa, those are, the submucosa. They seem to be normal towards as we increase the test dose and comparable to that of the standard. Next. Yeah, again, aspirin, to see the consistency, always remember that when you perform a preclinical experiment, you should use multiple assays to see the consistency and make sure the data you obtained is reliable. So we must subject the drug or a test compound, new chemical entity whatsoever, the new drug molecule, to a wide range of assays to see its performance, whether it is really active or it is a case specific. So, but when we tested again with the non-steroidal anti-inflammatory, we all know that non-steroidal anti-inflammatory drugs, when they are given to about at a dose of 200 mg per kg or 400 mg per kg based on different models, when they are given, it causes ulceration in the animals. The model is used
and then after keeping the animals for a couple of hours, they are sacrificed by euthanasia, and then ulcer score is determined by isolating the stomachs. Negative controls gave a ulcer score value of about 9.5, whereas the standard drug gave half of it, almost 4, and our drug was somewhere in between at the lower doses, but the highest dose was found to be more effective than the misoprostol. Misoprostol is an ulcer protective surface protective agent, PG derivative, misoprostol. So our test drug, tabernamontana divericata flower methanolic extract at the dose of 500 mg per kg was more effective than misoprostol, bringing down the ulcer index from even 4 to 1.5. Next. So these are the compounds that we confirmed by the GCMS, GCMS, ESI, HRMS. So you can see the presence of voacangin, which is a type of ibogamin derivative from the ibogamin class. You can also identify the class by looking at the chemical name. Voacangin is chemically ibogamin 18 carboxylic acid 12 methoxy methyl ester, which means ibogam class derivative. Then on this on the right side, you see the compounds found by ESI HRMS, high resolution mass spectroscopy, tetrahydroolivacin, aparicin. Next, and the list goes on. These all slides are showing the compounds that were present: 5-hydroxy, voafilin, voafinin, locnericin, and 5-oxo, 6-oxocoronaridin, peciciphin, vobacin. Next. You can move on, continue. Yes, before moving on to this paper, let me just recall some of the things that I couldn't cover on these slides, and which is very important for you to know about these indole alkaloids. So I told you about the tabernamontane, that this is one of the now clinically used, both in veterinary as well as for human. This is being used for the as a vasodilatant. It dilates blood vessels and helps in treating the arteriosclerosis and cerebral trauma and circulatory irregularities. Isovocrestin, I have told you that it has got both anticholinergic as well as antihistaminic actions, and it has relaxed the skeletal muscles in the rabbits. Beside that, it also exhibited the negative chronotropic action. Voasamine is a cardiotonic, which is used in the various cardiac illnesses or health ailments. It has got positive ionotropic. This is the only compound so far, this is the only positive ionotropic compound that we know, voasamine. Whereas when we look, we have already discussed in the chart that most of them are either negative chronotropic or negative ionotropic. And it has got, voasamine has got strong antimicrobial activity against the gram-positive bacteria like Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus, whereas moderate or little less inhibitory action on Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa. So you can just look how miraculous this herb is. We have got 66 molecules, and 20 or 30 of them we have already been discussing, demonstrating wide range of bioactivities. Same molecule, apart from antimicrobial action, might exhibit an action on the cardiovascular system, neuro, or some other diseases, or pain, inflammation. And despite this fact, the information that we have in our hand, there are more half of the indole alkaloids. Last night I actually made a count of the compounds. There are 49 indole alkaloids from this plant which have not yet been screened for bioactivities. So there is a great scope of research. So those who are willing to undertake, research in the area of natural products, pharmacology, or phytochemistry, or drug development, drug discovery. So there is a very good scope to screen
we should determine what are the bioactivities where these could be helpful or utilized. As I told you, there are 49 molecules which have not yet been screened. And another important thing what I would like to highlight, we have to bridge the gaps. With all this literature, we see that at some points bioactivity has just been established or confirmed by general assay, discovered, but the mechanism is not unknown. We must carry out mechanistic studies to elaborate or understand how these compounds are actually acting. And the third gap, what I see in the literature, though some of the molecules have been identified for bioactivities and their mechanisms have been established, but their toxicity is still unreported. So we need extensive, exhaustive, preclinical experiments on acute, subacute, chronic toxicities, looking at whether they have got any mutagenic or cytogenic, carcinogenic actions or teratogenic effects before we move on to the translation to before we move on to the clinical research. So these are the gaps that I identify or recommend you all to undertake if there is a chance to do research. Then I was telling you about Dragamine, that this is a convulsive molecule, and at the same time, because of its strong stimulating action on the muscles, it is used in the treatment of muscular and nervous asthenia. Asthenia is weakness or lethargy. So in that cases, Dragamine is used because it gives energy or boosts the performance, particularly of the skeletal muscles. And then ibogamine, as I told you, that it was studied in the rodent models of cocaine, opiates for anti-addictive property. It reduces the drug craving and withdrawal symptoms. Another advantage is that when we use the ibogamine in the individuals that were addicted to drugs, it reduces the tremors, convulsions, and hallucinations, other neurotoxic effects, and even the cardiovascular side effects can be avoided with the use of ibogamine. And here, some of the mechanisms that have been understood for the action of ibogamine is that it interferes or it blocks the kappa opioid receptor. So this is one. And the second, on the cholinergic system, it is blocking the nicotinic receptors. We know that the beneficial actions of the cholinergic system are mediated by the muscarinic receptors, whereas the toxic responses are by the activation of nicotinic receptors. So ibogamine is actually blocking the nicotinic receptors and thereby minimizing the adverse reactions. And I have already mentioned about the isovalcangin, that it has got both negative chronotropic and negative ionotropic actions, but however, it has got affinity or binding tendency towards the pacemaker. Now coming to the conophyllin, I want to elaborate that in a while. I just want to cover up the alkaloids that I have in my hand. So conophyllin, we were discussing about the conophyllin. I told you that it helps in the differentiation of the pancreatic, differentiation of the pancreatic precursor cells, and it increases the number of insulin cells. It increases the insulin production, and it reverses the hyperglycemia, which was induced in the neonatal rats by streptozotocin. And nowadays, another important point, please focus here, that conophyllin is nowadays being used as a health supplement, health food, and very helpful not just in combating against the diabetes, but also against the obesity. And some of the latest reports are also showing that it has got anti-tumor effect. Then coronaridin, another compound which has shown acetylcholinesterase inhibitory action in vitro,
and it is obtained from various parts of the plant. It is not restricted to any single part, and it has got actions on the both autonomic and central nervous system. It has shown, coronaridin has shown analgesic activity in the tail immersion model, and when it was subjected to the test in foot shock model, it reduced the aggression or rage. And it also decreased the inflammatory response in writhing, acetic acid induced writhing model, and carrageenan induced paw edema. And when this was coronaridin was given as an intravenous, it caused hypotension and bradycardia. Lastly, there are a couple of compounds. 12-hydroxy-aquamycin, it increases the frequency and tone of rabbit uterus. And I have already told you that it was helpful in the treatment or suppression of the alveolar lymphoma. And however, here the dose was quite less. It was used at a dose of about 5 to 15 mg per kg per day. And it was the treatment period was about 9 to 20 days. Then another compound, 19,20-dihydrotaberamine, which is obtained from the roots of Tabernaemontana divaricata, produces acetylcholinesterase inhibitory effect, but this is reversible. And however, when we look at the magnitude, it was more effective than the standard used galanthamine. And aparicin at low concentrations as low as 250 microgram per ml exhibits antimicrobial activity against a list of pathogens like Corynebacterium, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Shigella, and Staphylococcus. And the most important observation for me of all the things was also the role of catharanthine, which I would repeat once again, that catharanthine, it inhibited the alpha amino isobutyric acid, which is a transporter of proteins and nutrients into the cancerous cells, thereby causing tumorolytic or the termination of the tumor cells. Excuse me, sir. Your time is 2 minutes left before the discussion session. Thank you. I'm done. I'm done with the. So the concluding remarks. I have summarized this also. Actually, we can skip the slides you have on the screen. We can skip that because I have summarized it in the brief. So my impressions from the today's discussion. First, Indonesians should make some attempts, to preserve the Tabernaemontana remota from the Sulawesi island and try to cultivate it. And by cell culture also, they can look into the phytochemistry of it. It is also a good source of new phytochemicals or indole alkaloids. And second, as I told you that there are some gaps in the literature, we need to fill that by studying toxicities of the reported or useful compounds, and by further studying or understanding the mechanisms of the useful compounds. And apart from that, I told you that there are about 49 compounds in this plant alone, which still remain unexplored or untouched. So with that, I would like to end the today's discussion, and I would like to thank you all once again for the concentration. And I'm sorry for rushing through these slides because I wasted some of the time loading the presentation. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you very much for the informative. I think what Mr. Safans concluded about the Tabernaemontana remota, origin from the Sulawesi, Indonesia, is endangered population. So we have to focus on it. So yeah, as we are a future researcher, so we can you can check with the local bioconservation bodies. What are the efforts being made? How they are going to restore, and bring some samples from the forest and from that island and cultivate in the other suitable area, and look at the chemistry of it. And we also have got other techniques, the lab techniques like cell culture, looking at the phytochemistry by cell culture, so cell suspension technique.
So whether you can apply these principles to conserve the, see, it's not just about the saving the plant, but also saving the array of molecules, which can give us a chance or opportunity of identifying a drug for future problems. Yeah, sure. This is our task, yeah, our future work as a researchers. And we already have questions. I see only how much question that we have here in the chat box. I will read the question in the chat box first before maybe one of you of the participants want to ask Mr. Safwan directly. You can open the camera and also open the microphone. You can ask and discuss with Mr. Safwan directly. But before that, I want to read and wait a second. Which one is the questions? From Nanda. Hello, Nanda. This is one of our alumni. Nanda said that every God's creation must have its benefits. So how to know the vital sign of plants around that contain alkaloids? How to maintain the continuity of research? As we know, the case of coronavirus has existed for a long time, but until now, there is no definite medicine that can be used, even though there has been research done as time goes on, another decade, another corona. I mean, how can we know that the plant is actually contained of alkaloids, and how to defend the relation between that alkaloids can be used to fight the sometimes COVID-19? they have got some strong odor. They have these plants. If you read about the alkaloid containing plants, they have got strong odor and they are bitter in taste, and that can also be confirmed by the basic phytochemical screening, as you know, with Dragonroth, Mayer, and so on. So first we have to do the phytochemical analysis, and then we can confirm. And it's a very long process. I completely agree with the one who has shared the view that no doubt these herbs are miraculous. Just imagine we set up an industry and we just synthesize 1 or 2 molecules in the industry, 1 or 2 pharmacological agents. But nature is giving us so much, a bulk package, and we have to identify the potentials and use it. And as it is said in the Quran, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Nothing between the earth and the sky is created meaningless. So everything has its application. We need to identify it. And yes, of course, optimize. And as the thing that I want to highlight from today's lecture, there are audience here, hundreds of audience. So please never consume herbs in raw form or as an extract. You should be consuming them as a pure compounds. You should know their toxicity. Usually the traditional healers in the third world countries, it is common in India, in Indonesia, all the underdeveloped countries. We mostly rely on the traditional healers, and they give us drugs in the crude form, which is really bad. It might improve or repair, restore one of the ailments, but it will certainly induce some other form of toxicity. So this is what I want to appeal to all my audience, that please be careful while using the. I would not at all recommend the use of raw materials. Okay. So we have to the plant should process it first before we consume it. Yes. It's better to follow allopathic medicine, because we have isolated compounds, or use the nutraceuticals or health supplements, wherein some of the private companies have come up and they isolated and are using it for health benefits. Okay, because Indonesian society is mostly consume like jamu, like what is an Indian said? It's like brown, purple color actually. Eugenia jambolana. You're talking about no. It's not a Latin name. It's a jamu. Jamu means like traditional drink. No, traditional drinks. Okay. Usually we use like turmeric,
and then ginger. We mix, become one, and then we press it like a juice, a turmeric juice, a ginger juice, like that. We usually consume that. These are common spices, edible substances, food substances, and nutraceuticals already documented, turmeric, ginger, and there should not be a problem. But again, not excessive use. We have to, whatever we should see the maximum allowable doses, recommended dose for use, and we have to be in the limits. We have to be moderate. We have to be, conservative. We need not be extremist. And another thing, some people, another thing that I want to highlight, beside the natural or traditional naturopathy, people also follow, apart while taking the Chinese medicine or Indonesian traditional medicine, they will also consume allopathy. Now, this combination is not at all good. Okay, it could be more toxic. Yeah. Okay, thank you. Let's jump to the next questions. Maybe one of you want to open the camera, open the mic, and talk directly to Mr. Sawan. I guess they feel shy. Okay. Okay. No further questions? Okay, I think we should end this talk, the first talk with Mr. Stefan. Thank you for coming to this event. I so appreciate you can join this. You can join us here in this event. Hopefully, we can see you next time in another event. Thank you, Mrs. Sawan. It was pleasant being a part of it. Thank you. Assalamualaikum. I want to apologize for the delay and in the startup. Oh, that's okay. Especially that's okay. Students have been waiting for long. Yeah, thank you. That's okay. Now the time is, I return the time to the MC, Marcia. Hello, Marcia. Halo, Bu Poppy. Yes. You can lead the event now. So I can end the video? Yes, you can. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks. Baik, terima kasih untuk Bu Poppy dan Bapak Muhammad Sahwan Alikhan, Doktor Filosofi, untuk pemaparan materinya. Jadi banyak sekali manfaat kandungan alkaloid pada crepe jasmine yang sebenarnya bisa kita manfaatkan dan kita kembangkan sebagai obat herbal alam asli Indonesia. Agenda selanjutnya yaitu pemaparan selama 40 menit dan dilanjutkan tanya jawab selama 15 menit mengenai pemanfaatan herbal dan bahan alam sebagai alternatif terapi pada masa pandemi yang akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Margareta Retno Priamsari Magister Sains selaku akademisi Stivera dan akan dipandu oleh moderator kami Bapak Yahya Febrianto Magister Farmasi. Kami persilahkan. Yeah. Hello everyone. Good morning, Pertiwi. Morning, Pak. Halo. Good morning, Pak Yahya. Oh, good morning, Bu Bopi. How are you, Pertiwi? Fine. Okay, good. It's always pleasure to see you. Thank you for MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. I am glad to see you all, my beloved friend virtual. Well, allow me introduce myself. My name is Yahya Febrianto, moderator in session 2. For session 2,
Ladies and gentlemen, our speaker for session 2 is Apotheker Margareta Priamsari, Magister Science. First, let us her curriculum vitae video, please, untuk dapat diputarkan kurikulum vitae-nya. Okay, the next agenda is presentation session. For the second turn will be given by the second presenter. Please welcome Apotheker Margareta Ratna Priamsari, Magister Science. Hello, Mr. Yahya. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you, Bu. Next, let me as Indonesia language. Izinkan saya melanjutkan dengan bahasa Indonesia ya, Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik. Lama sekali nggak berjumpa ini. Saat ini kita akan masuk di sesi 2 dengan tema pemanfaatan herbal dan natural product untuk alternatif terapi masa pandemi. Dalam sesi ini, jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan. Waktu selanjutnya, saya serahkan ke Ibu Apotheker Margareta Ratna, Magister Science, untuk melanjutkan presentasi. Monggo, Ibu. Terima kasih. Good morning, everyone. Thank you for the opportunity. My name is Margareta, and I will lead for session 2. And allow me to use bahasa Indonesia for the whole session. Izin untuk share screen ya. Oke, Ibu. Apakah slide saya sudah terlihat? Belum, Ibu. Bentar. Oke, slide-nya sudah terlihat, Ibu. Monggo. Baik, sudah terlihat. Saya izin untuk menyampaikan materi terkait dengan pemanfaatan herbal sebagai terapi COVID-19. Sebelumnya, saya sampaikan terlebih dahulu definisi dari herb product menurut WHO, di mana obat herbal itu adalah bahan atau ramuan yang menggunakan tanaman yang memiliki khasiat obat dalam menyembuhkan maupun mencegah suatu penyakit. Di mana di dalamnya, di dalam definisi menurut WHO ini disampaikan bahwa bisa produk herbal itu terdiri dari satu macam maupun dari campuran berbagai macam dari herbal. Bisa digunakan secara tradisional dalam arti turun-temurun, atau juga menggunakan natural produknya, natural organik maupun inorganik. Hanya saja yang menjadikan batasan di sini itu untuk obat herbal itu tidak terdiri dari bahan kimia sintetik. Ini menjadi catatan, tidak terdiri dari bahan kimia sintetik obat maupun bahan isolatnya. Untuk kedua komponen ini tidak direkomendasikan ada di dalam obat herbal. Untuk selanjutnya,
Mengenai obat tradisional sendiri, ini sebetulnya sudah didefinisikan dengan jelas di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dan ini juga ditegaskan lagi menurut Peraturan Kepala Balai POM tahun 2016 tentang rancangan pengelompokan obat bahan alam, di mana obat tradisional itu adalah terdiri dari bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, berasal juga dari hewan, dari bahan mineral, maupun sediaan-sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Yang penggunaannya bagaimana? Penggunaannya dilakukan secara turun-temurun, berdasarkan pengalaman, namun tetap dengan memperhatikan norma-norma masyarakat yang berlaku. Ini yang tadi menjadi catatan selaras dengan apa yang disampaikan menurut WHO tadi, bahwa obat tradisional itu tidak mengandung hasil isolatnya. Jadi tidak mengandung hasil-hasil isolat. Untuk bahan alam sendiri itu adalah bahan atau ramuan bahan yang merupakan bahan tumbuhan atau bahan hewan, bahan mineral maupun sediaan galenik dan campuran dari bahan-bahan tersebut. Itu mungkin yang menjadi catatan di awal terkait dengan apa yang disebut dengan obat tradisional. Ini selanjutnya, kalau kita melihat yang namanya obat herbal, maka obat herbal itu pasti mempunyai karakteristik khusus dibandingkan dengan obat-obat modern. Yang pertama itu jelas efeknya jauh lebih lemah dibandingkan dengan obat modern sintetik. Karena apa? Karena penggunaan untuk obat herbal itu terkadang tidak hanya satu macam tanaman, tapi bisa terdiri dari beberapa komponen. Dan dalam satu tanaman sendiri itu juga mengandung beberapa komponen. Sehingga kita harus memperhatikan di sini tingkat keparahannya. Keparahannya penyakit itu bagaimana. Kalau misalnya penyakitnya itu adalah parah atau yang membutuhkan keadaan kegawatan darurat yang khusus, dan membahayakan jiwa, maka sebaiknya saya tidak menyarankan untuk penggunaan obat herbal ini. Jadi biasanya obat herbal itu ditujukan untuk penyakit-penyakit non-spesifik yang sifatnya ringan. Jadi cenderung untuk memelihara kondisi kesehatan tubuh. Lantas karakteristik yang kedua itu waktu kerjanya itu relatif lebih lama dibandingkan dengan obat-obat konvensional. Sehingga ketika kita mengkonsumsi obat herbal, maka efek yang timbul itu bisa sampai beberapa hari atau mungkin beberapa bulan. Efeknya itu baru tercapai. Tidak ada yang namanya misalnya kita itu sakit pusing terus lantas kalau misalnya kita minum paracetamol 15 menit kemudian mungkin bisa sembuh, pusingnya bisa hilang. Tetapi hal ini berbeda ketika kita menggunakan obat herbal. Mungkin membutuhkan efek yang lama untuk mencapai efek terapi tersebut. Yang ketiga yang menjadi karakteristik adalah kemanjurannya atau bukti efikasinya. Banyak sekali obat-obat herbal ini yang masih belum memuaskan efeknya. Karena apa? Karena penggunaannya masih berdasarkan turun-temurun, bukan berdasarkan pengujian klinik, begitu ya. Sehingga ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana kita itu berusaha memajukan obat herbal di Indonesia. Untuk pedoman pemakaian obat herbal menurut WHO itu harus memenuhi ketiga aspek ini. Yang pertama itu harus aman atau safety. Yang kedua itu bermanfaat, yaitu punya efikasi, dan yang terakhir itu berkualitas, dilihat dari kualitinya. Yang aman, yang dimaksud dengan aman itu bagaimana? Kalau aman di Indonesia ini ya harus punya, obat herbal harus punya yang namanya izin edar. Izin edar, lantas ada kode produksinya, dan yang pasti tidak mengandung bahan kimia obat. Dan juga tidak kadaluarsa, itu kita anggap aman. Untuk yang bermanfaat itu yang bagaimana? Ya harusnya dia punya efek farmakologi yang sesuai dengan terapinya. Sehingga khasiatnya itu jelas. Kalau nanti memang digunakan untuk diabetes misalnya, ya berarti dia harus bermanfaat untuk diabetes, gitu ya. Lantas yang terakhir itu berkualitas. Berkualitas dilihat dari mana? Dari bahan bakunya, dari produk jadinya, produk akhirnya, itu semua harus bermutu. Kalau ketiga komponen ini terpenuhi, maka harapannya obat herbal yang akan kita gunakan itu nanti akan sesuai dengan apa yang kita prediksi hasilnya. Nah, Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia,
obat herbal itu saat ini sedang dalam taraf pengembangan ya. Di mana kita tahu ini di Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke, ada 34 provinsi, kurang lebihnya ada 514-an kabupaten atau kota. Banyak sekali ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, di Indonesia ini banyak sekali tanaman-tanaman obat, banyak sekali hutan-hutan tropis yang sampai saat ini itu kurang lebih ada 30.000 spesies tanaman yang ada di hutan tropis di Indonesia. Namun belum begitu banyak dikembangkan. Kurang lebih 9.600-an spesies itu memiliki khasiat sebagai obat, tetapi tadi belum dimanfaatkan secara optimal. Kalaupun itu sudah dimanfaatkan, itu masih berdasarkan empiris, berdasarkan turun-temurun, karena dengan keanekaragaman budaya seperti ini, di mana Indonesia terdiri dari kurang lebih 2.700-an jiwa, itu terdiri dari banyak suku. Masing-masing suku itu pasti punya kearifan lokal yang berbeda-beda dalam penggunaan obat herbal. Nah, ini tidak bisa dipukul rata satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Nah, untuk menyeragamkan ini, itu harapannya bahwa obat herbal nanti bisa dikembangkan secara optimal, tidak hanya berdasarkan turun-temurun saja penggunaannya, tetapi harus ada evidence base-nya, ada bukti klinisnya. Nah, bagaimana arah pengembangan obat herbal itu di Indonesia? Kalau misalnya obat herbal itu digunakan secara empiris atau turun-temurun, ini nanti tergantung dari pemilihan simplisianya, tergantung dari tanamannya itu seperti apa. Kalau penggunaannya secara empiris, maka ini digolongkan nanti dalam jamu. Kurang lebih di Indonesia itu ada lebih dari 11.000 produk jamu. Lantas yang selanjutnya setingkat lebih tinggi dari jamu itu adalah obat herbal terstandar. Ini kurang lebih pengembangannya sudah ada 70-an produk. Kalau yang obat herbal terstandar ini bahan bakunya sudah terstandarisasi. Lantas sudah melewati juga uji praklinik gitu ya, baik dari segi toksisitasnya maupun dari segi farmakodinamiknya. Tingkatan yang paling tinggi atau level yang paling tinggi itu adalah fitofarmaka, di mana di fitofarmaka ini bahan bakunya telah terstandarisasi. Tadi ya, kalau obat herbal terstandar, bahan bakunya terstandarisasi, sudah teruji secara praklinik. Nah, kalau fitofarmaka, selain bahan bakunya sudah terstandarisasi, juga sudah melalui uji praklinik dan uji klinik. Produk jadinya pun itu sudah dilakukan standarisasi, sehingga keamanannya tadi yang dipersyaratkan WHO, yaitu keamanan, kebermanfaatan, dan kualitasnya itu sudah terjamin. Nah, ini adalah penggolongan obat tradisional di Indonesia. Ini berdasarkan peraturan Kepala Balai POM tahun 2004 ya, tentang pengelompokan dan penandaan obat bahan alam di Indonesia. Tadi bahwa obat ini saya izin sebentar untuk berhenti karena ada azan begitu. Bagaimana Pak Yahya? Ji, Bu. Monggo. Daripada suaranya nanti terganggu, izin sebentar ya. Ji, monggo. Ji. Bapak Ibu para hadirin, saat ini azan maghrib, mohon maaf, ada azan. Atau Pak Yahya, mohon maaf. Ji. Apakah azannya itu sampai terdengar juga atau tidak ya? Iya, terdengar. Jadi mohon maaf untuk kita dapat break sebentar sampai menunggu azan selesai. Terima kasih.
Baik, saya lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi ya. Oke. Ibu, monggo Ibu. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa ada jamu. Jamu itu adalah obat tradisional Indonesia asli ya yang digunakan secara turun-temurun. Lantas ada obat herbal terstandar di mana sediaannya adalah berisi obat bahan alam yang telah terbukti keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan dilakukan uji praklinik dan bahan bakunya itu telah terstandarisasi. Dan yang terakhir adalah fitofarmaka di mana sudah melalui uji praklinik, klinik, bahan baku dan produk jadinya sudah terstandarisasi. Bentar, slide saya tidak bisa berubah ini. Nggak bisa ya. Apakah sudah bisa Ibu? Iya, ini sebentar Pak, belum bisa. Malah berhenti, maaf. Ini slide tapi sudah terlihat Pak. Sudah Ibu, slide-nya sudah terlihat. Penggolongan obat tradisional. Tapi tidak bisa digerakkan sebentar ya. Namun Ibu sudah bergerak. Ini masuk di ya. Oke. Baik. Saya lanjutkan kembali. Oh, bukan ini. Nah, untuk pemanfaatan obat tradisional sendiri di Indonesia itu bagaimana? Obat tradisional itu kalau di Indonesia masyarakat secara luas itu sudah banyak sekali yang menggunakan maupun dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dalam hal ini itu adalah dokter, perawat, ada apoteker, ada TTK, itu juga sudah banyak sekali yang menggunakan obat herbal, obat tradisional itu dalam terapinya. Untuk yang tenaga kesehatan itu cenderung ke terapinya, untuk terapi herbalnya itu cenderung ke OMAI. OMAI itu adalah istilah yang baru, yaitu obat modern asli Indonesia. Obat modern asli Indonesia ini apa? Itu adalah obat herbal terstandar dan juga adalah fitofarmaka yang masuk di dalam OMAI. Jadi nakes maupun tenaga-tenaga kesehatan itu sudah menggunakan ini. Dan ini sudah sudah familiar sekali digunakan dengan dibuktikan adanya yang namanya formularium ramuan obat tradisional Indonesia atau FROTI. Lantas ada juga perkumpulan dokter, perhimpunan dokter ya, Dokter Herbal Medik Indonesia, ada juga perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu di Indonesia. Nah, kemungkinan besar dengan adanya FROTI, PDHMI dan juga PDOTJI itu akan membawa imbas yang cukup besar juga karena pengembangan obat tradisional pastinya nanti akan lebih maju lagi. Nah, penggunaan obat tradisional itu oleh tenaga medis, tenaga kesehatan itu tetap dengan pemberian edukasi yang penggunaannya nantinya secara promotif maupun preventif. Sementara kalau yang di masyarakat itu biasanya menggunakan dalam bentuk ini sediaan segar. Yang di sini adalah sediaan segar, bisa juga menggunakan jamu, bisa menggunakan obat tradisional maupun fitofarmaka. Untuk pemanfaatan secara umum itu oleh masyarakat lebih banyak untuk menjaga kebugaran tubuh. Nah, senyawa-senyawa atau simplisia apa saja sih yang nantinya bisa digunakan untuk menjaga kebugaran tubuh atau meningkatkan daya tahan? Itu bisa berasal dari bagian-bagian tanaman atau simplisia tersebut. Kita bisa mengambil bagian kulitnya, misalnya adalah kulit kayu manis, bisa mengambil bagian bijinya, misalnya biji jinten hitam, bisa mengambil dari buahnya, misalnya menggunakan buah melon, buah pace,
atau bagian batang serai itu bisa digunakan. Kalau bagian daun itu kan sudah sering sekali untuk digunakan. Bisa menggunakan daun kelor, daun meniran, dan lain sebagainya. Atau menggunakan rimpang atau dalam bentuk empon-empon. Ini cukup beragam untuk penggunaannya, tetapi tetap kita harus memperhatikan nanti manfaatnya seperti apa. Nah, prinsip kerjanya kalau kita menggunakan obat herbal itu bagaimana sih? Prinsipnya sebetulnya ada tiga, hanya ada tiga. Yang pertama adalah merevitalisasi tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita itu makan herbal atau menggunakan atau mengkonsumsi obat-obat herbal segar secara rutin, begitu ya, maka tubuh kita akan secara otomatis bisa merevitalisasi sel-selnya. Lantas bagaimana dengan sel-sel yang rusak, sel-sel yang sakit? Kalau selnya itu sudah rusak, sudah sakit, ya sudah biarkan kita menggunakan obat modern atau kita datang ke dokter. Sementara sel-sel yang sehatnya itu bagaimana? Ya kita stimulasi agar terrevitalisasi terus. Gitu. Kalau selnya itu sudah terrevitalisasi, maka secara otomatis tubuh kita akan bekerja secara optimal. Kalau sudah bekerja secara optimal, lantas yang terjadi bagaimana? Maka tubuh kita nanti akan punya kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Seperti kondisi saat ini, misalnya kondisi pandemi, di mana lingkungan di sekitar kita itu juga banyak virus, begitu. Kalau misalnya tubuh kita itu sudah segar, sudah bugar, daya tahan tubuh kita itu baik, maka kita dapat beradaptasi nantinya. Sebagai contoh misalnya kalau orang sakit diabetes mellitus, di mana kalau penderita penyakit diabetes mellitus itu kan sel beta pankreasnya mengalami kerusakan. Mungkin oleh dokter, oleh tenaga medis diberikan insulin atau obat-obat antidiabetes yang lainnya. Tetapi kalau si pasien tersebut itu menggunakan jamu, itu juga boleh, menggunakan obat herbal itu boleh. Obat herbal yang bagaimana? Yang bisa meningkatkan kerja sel beta pankreasnya ini. Kalau sel beta pankreasnya itu bisa bekerja dengan baik, bisa terstimulasi dengan baik, maka kalau sudah bekerja dengan maksimal, nanti obat-obat kimia sintetiknya tersebut bisa dikurangi dosisnya turun-temurun. Gitu ya. Jadi tubuh akan dirangsang untuk menstimulasi. Ya, prinsipnya. Lantas pemanfaatan obat herbal tersebut itu untuk apa saja? Tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua adalah mencegah penyakit atau resiko-resiko kesehatan yang mungkin akan muncul. Yang ketiga adalah ada pemulihan atau perawatan kesehatan, dan yang terakhir itu adalah untuk meningkatkan kesehatan atau kebugaran tubuh kita. Nah, pemanfaatan obat herbal itu bagaimana? Ini kita bisa melihat dari dua macam sifat, dua macam kondisi. Yang pertama berdasarkan empirical base, dan yang kedua berdasarkan evidence base. Kalau berdasarkan empirical base, berarti berdasarkan turun-temurun, ini ada dua bentuk sediaan sebetulnya. Sediaan modern itu bisa digunakan, sediaan segar itu pun bisa digunakan. Untuk sediaan modern, kalau hanya empirical base, kita juga harus memperhatikan apakah punya izin edar oleh Balai POM atau tidak. Lantas yang kedua, kita juga harus memperhatikan kondisi kemasannya. Apakah kemasannya itu dalam keadaan baik atau tidak, rusak atau tidak. Karena kita tahu bahwa senyawa-senyawa herbal itu sifatnya cenderung higroskopis. Jadi lembab begitu ya. Dengan kalau misalnya kemasannya itu ada yang bocor, ada yang terbuka, maka kelembapan udara itu bisa masuk. Maka nanti akan bisa merusak dari komponennya. Lantas yang ketiga itu kita juga harus melihat bentuk fisiknya, keadaannya baik atau tidak. Kalau misalnya keadaannya baik, ya kita bisa konsumsi itu. Jadi kalau izin edarnya ada, lantas di dalam kemasannya tersebut itu juga sudah tercantum informasi yang jelas, ada aturan pakainya, ada ED-nya itu kapan, kontraindikasinya, khasiatnya jelas, kondisi kemasannya itu baik, dan juga bentuk fisiknya baik, kita bisa kok menggunakannya. Lantas, kalau kita mau menggunakan dalam bentuk segar, penggunaan segar ini biasanya turun-temurun. Misalnya kita menggunakan jahe, lantas jahe ditambah mungkin dengan temulawak, ditambah dengan kunir, ditambah dengan serai, itu juga bisa kita menggunakan dalam bentuk segar. Tetapi kita juga harus memperhatikan banyak hal. Agar apa? Agar
efek terapinya nanti tercapai. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kita harus tahu jenis tanamannya itu apa yang mau kita gunakan. Karena tadi di awal itu kan di Indonesia banyak sekali spesies tanaman obat. Sehingga jangan sampai nanti kita salah. Sebagai contoh, untuk meniran sendiri. Meniran itu ternyata ada 2 spesies. Ada Pilanti urinari dan ada Pilanti niruri. Sama-sama ini Pilanti. Tetapi yang membedakan kedua spesies ini adalah dari batangnya. Yang satu, kalau yang Pilanti niruri itu yang biasa digunakan untuk hepatoprotektor, itu batangnya berwarna hijau. Sementara kalau Pilanti urinari itu batangnya berwarna merah. Nah, keduanya ini kan sudah berbeda. Spesies yang berbeda pasti nanti efeknya juga akan berbeda. Tuh, untuk jenis tanaman. Yang kedua, kita juga harus perhatikan komposisinya. Karena ketika kita menggunakan bentuk segar, itu terkadang kita mencampur dengan bahan-bahan yang lain. Maka kita harus memastikan juga bahwa komposisi yang kita gunakan itu adalah tepat. Karena dengan ketepatan komposisi, ketepatan ramuan, maka nanti kita efek terapinya akan lebih maksimal dan efek samping yang timbul pun bisa diminimalisir. Lantas yang selanjutnya kita juga harus memperhatikan takarannya. Kalau misalnya sediaan-sediaan yang digunakan secara empiris atau turun-temurun, itu kan terkadang kita melihatnya saran yang disampaikan itu digunakan 1 ruas jahe atau segenggam daun atau sejumput gitu ya. Jadi penggunaan seperti sejumput, seruas, segenggam itu kan susah untuk menentukan ketepatannya. Maka sebaiknya ketika kita menggunakan dalam bentuk segar itu dalam bentuk yang gram. Kalau dalam bentuk gram itu kan kuantitasnya jelas. Gitu. Lantas yang kedua kita juga harus memperhatikan pengolahannya. Pengolahannya itu harus secara baik dan benar. Kalau misalnya sediaan-sediaan segar itu kita mau merebusnya, ya kita perhatikan alatnya. Apakah alat yang kita gunakan itu juga sudah tepat atau tidak? Dalam artian kita tidak boleh menggunakan alat rebusnya itu yang berasal dari logam. Kalau misalnya stainless steel bagaimana? Masih bisa. Yang paling baik itu kalau misalnya kita menggunakannya adalah kaca, keramik, dan porselen. Ya. Lantas cara mengkonsumsinya itu juga harus benar. Apakah kita itu mengkonsumsinya sesudah makan atau sebelum makan, itu juga harus kita perhatikan. Yang pasti untuk sediaan-sediaan segar ini kita bisa melakukan secara mandiri di rumah. Ya. Lantas untuk pemanfaatan herbal yang bersifat evidence based atau yang sudah terbukti secara ilmiah itu nanti adalah dalam bentuk sediaan modern. Sediaan modernnya itu ada 2. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ada obat herbal terstandar dan ada fitofarmaka yang sudah teruji secara praklinik dan klinik. Nah, untuk pemanfaatannya untuk obat herbal di Indonesia, ini juga sudah didukung adanya surat edaran dari Dirjen Yankes nomor HK 0202 tahun 2020 terkait pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan. Di mana di dalam surat edaran ini itu memberikan sebuah kejelasan tentang apa? Tentang penggunaan obat tradisional untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, khususnya di kondisi masa pandemi COVID-19 ini. Di dalamnya juga memuat adanya kolaborasi lintas program dan lintas sektor yang memberikan informasi terkait dengan bagaimana sih cara penggunaan tanaman obat tradisional, khususnya selama pandemi COVID-19. Nah, pemanfaatan herbal selama pandemi COVID-19 ini bagaimana sih sebetulnya? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kalau kita tahu bahwa COVID-19 itu kan penyebabnya adalah virus. Kalau virus itu sebetulnya adalah penyakit yang self-limiting disease. Artinya tidak diobatin pun nanti akan sembuh dengan sendirinya selama apa? Selama daya tahan tubuh kita itu baik. Maka target pertamanya untuk pengobatan herbal ya berarti kita harus menstimulasi kekebalan yang ada di dalam tubuh kita. Dengan cara bagaimana? Ya kalau misalnya herbal tadi menggunakan bahan-bahan herbal.
Sebagai contoh yang direkomendasikan menurut surat edaran tadi atau menurut Badan POM itu adalah ada jambu biji, ada rimpang kunyit, ada temulawak, jahe, meniran, dan sambiloto. Ini bisa bekerja meningkatkan atau menstimulasi kekebalan tubuh kita. Yang kedua adalah dengan cara mengurangi gangguan kesehatan yang bersifat ringan atau mengurangi simptom-simptom ringan akibat penyakit COVID-19. Di mana kalau misalnya kita terkena COVID, itu terkadang kan batuk pilek juga. Maka kita bisa menanganinya juga dengan obat herbal. Salah satunya dengan memberikan kencur ke dalam ramuan tadi. Lantas kalau pusingnya bagaimana? Pusingnya kita bisa menggunakan bawang putih. Bawang putih itu idealnya dikonsumsi secara langsung dalam bentuk segar. Lantas kalau sulit tidur, karena tadi ya batuk pilek, terus pusing juga, kita akan sulit tidur. Sulit tidur kita bisa menggunakan biji pala, bisa menggunakan ripang bengle yang nanti punya efek sedatif. Untuk mual muntahnya bagaimana? Kita bisa menambahkan jahe dalam ramuan tersebut. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang punya komorbid atau penyakit-penyakit kronis yang nanti kalau misalnya terkena COVID-19 maka bisa menurunkan sistem imun. Penyakit komorbid di sini adalah ada tekanan darah tinggi, ada diabetes, ada obesitas. Maka kita juga bisa menambahkan beberapa ramuan simplisia ke dalamnya. Misalnya kita punya komorbid tekanan darah tinggi, kita bisa tambahkan atau kita bisa menggunakan seledri, bisa menggunakan bawang putih. Kalau misalnya kita diabetes, bagaimana? Kalau diabetes kita bisa menggunakan misalnya pakai daun salam, daun sambiloto, dan daun kayu manis. Nah, obesitasnya bagaimana? Obesitasnya kita bisa menggunakan daun jati Belanda atau daun cermai. Dan mungkin masih banyak juga simplisia-simplisia lain yang bisa digunakan untuk terapi ini. Nah, saya akan mencoba untuk mengupas sedikit tentang beberapa simplisia atau beberapa herbal yang punya khasiat dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama itu adalah sambiloto atau nama latinnya adalah Androgapis paniculata. Kandungannya apa yang ada di dalam sambiloto? Itu ada terpenlakton. Senyawa markernya di dalam sambiloto itu adalah androgafolid. Ini menjadi ciri dari tanaman yang lainnya. Kalau androgafolid itu sudah identik dengan sambiloto. Di samping itu ada karbohidrat, ada resin, ada saponinnya, flavonoid, steroid, dan glikosida. Kalau secara empiris, artinya secara turun-temurun, sambiloto itu sudah digunakan oleh nenek moyang kita. Itu bisa digunakan untuk radang, mengobati radang, batuk, untuk penyakit TB, demam, hepatitis, bronkitis. Secara umum sambiloto ini bisa digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan saluran pernafasan. Nah, bagaimana dengan bukti ilmiahnya? Karena kita juga harus berbicara tentang evidence base-nya. Untuk bukti ilmiahnya, sambiloto itu bisa berfungsi sebagai imunomodulator dan juga hepatoprotektor. Ini kita melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Rahayu. Ini saya hanya cuplik beberapa penelitian saja, walaupun sebetulnya banyak sekali penelitian-penelitian yang lainnya yang berpotensi, begitu ya. Di mana di dalam sambiloto, di dalam ekstraknya itu mengandung senyawa, ada terpen, steroid, flavonoid, alkaloid yang berfungsi sebagai imunomodulator dan juga hepatoprotektor. Untuk androgafolidnya, untuk isolatnya, androgafolidnya sendiri itu juga ternyata sudah terbukti sebagai imunomodulator. Lantas selanjutnya bisa sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan tadi adalah untuk infeksi saluran pernafasan atas. Untuk yang ISPA ini sudah banyak uji kliniknya. Nah, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya itu bisa kurang lebih kita menggunakan 3-9 gram dalam herbal kering, dalam bentuk herbal kering, atau 25-75 gram dalam bentuk segar. Tadi saya katakan lebih enak kalau kita itu bicara dalam gram, daripada kita bicara dalam sejumput begitu ya. Lantas untuk keamanannya bagaimana? Keamanannya itu paling cukup aman begitu ya, paling menimbulkan rasa tidak enak di perut, mual, muntah, tetapi ini berasal dari senyawa pahitnya yang ada di dalam sambiloto.
tetapi itu tidak masalah. Lantas untuk masyarakat yang mungkin punya gangguan anti fertilitas, sebaiknya sih jangan. Dan juga untuk pasien-pasien atau yang punya alergi, itu juga sebaiknya jangan menggunakan ini. Lantas yang kedua adalah meniran, atau nama latinnya adalah Phyllanthus miruri, di mana di dalamnya ada kandungan tanin, ada damar, ada lignan, dan filantin dan hipofilantin yang menjadi ciri khas di dalam meniran ini. Khasiat secara empirisnya itu juga sudah cukup banyak sekali. Ini bisa sebagai obat malaria, sembelit, hipertensi, demam, diare. Lantas bagaimana dengan bukti ilmiahnya? Bukti ilmiahnya ini bisa sebagai imunomodulator atau meningkatkan daya tahan tubuh tadi. Lantas bisa sebagai antivirus juga, ternyata bisa sebagai antivirus, antiinflamasi. Nah, ini adalah untuk tadi ya, rangkuman dari apa yang tadi saya sampaikan. Jadi isinya apa untuk meniran ini? Meniran ternyata berisi berbagai macam komponen, tapi walaupun berbagai komponen ini satu sama lain saling mendukung. Di sini adalah evidence base-nya, jadi sudah dilakukan secara in vitro, in vivo, maupun secara uji klinik. Penggunaannya bagaimana? Penggunaannya itu bisa menggunakan dengan cara dekokta. Dekokta itu yang seperti apa? Dekokta itu adalah dengan cara kita menambahkan air, lantas direbus pada suhu kurang lebih 90 derajat selama 30 menit. Itu adalah dekokta. Berapa gram yang mau kita gunakan? 15-30 gram itu sudah cukup, ditambahkan dengan 250 ml air. Lantas kalau sudah tadi ya, dipanaskan sampai kurang lebih 30 menit dan diminum 2-3 kali per harinya. Efeknya bagaimana? Efek sampingnya itu kemungkinan besar bisa menyebabkan hipoglikemi dan juga hipotensi. Tapi kita juga tidak perlu khawatir selama tadi dosisnya itu sudah sesuai. Lantas yang ketiga adalah jahe atau disebut Cingiber officinale. Kandungannya adalah ada minyak atsiri, kandungan utamanya adalah gingerol dan juga sugaol. Secara empiris bagaimana? Secara empiris bisa sebagai obat radang, bisa mengatasi mual, batuk, diare, atau sebagai stimulansia. Nah, secara evidence base-nya itu bisa sebagai imunomodulator, bisa sebagai antiinflamasinya juga. Untuk pengujiannya sudah dilakukan secara in vivo maupun uji klinik juga. Efek sampingnya bagaimana nanti? Efek sampingnya kalau selama dosis yang kita gunakan itu sesuai, takarannya itu sesuai, yaitu kita menggunakan serbuk sebanyak 2-4 gramnya per hari, maka efek samping itu bisa kita minimalisir. Yang perlu diingat adalah jangan sampai kita itu menggunakan jahe lebih dari 6 gram. Gitu ya, 6 gram kering gitu ya. Karena nanti akan memicu terjadinya pengelupasan pada sel-sel lambung sehingga malah terjadi tukak lambung. Ini yang kita perlu hati-hati juga. Yang keempat itu adalah ada kunyit atau disebutnya kurkuma longa. Kandungannya adalah karbohidrat dan senyawa-senyawa golongan kurkuminoid, di mana di dalamnya ada kurkumin, desmetoksykurkumin, dan juga ada bidesmetoksykurkumin. Di samping ada minyak atsiri. Secara empiris bisa mengobati pilek, bisa mengobati bronkitisnya, bisa sebagai antiinflamasi juga. Nah, sebagai bukti ilmiahnya itu juga bisa berfungsi sebagai imunomodulator, bisa sebagai antivirus juga. Jadi kita jangan khawatir kalau menggunakan kunyit. Nah, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya itu bisa 3-9 gram per harinya atau kita bisa menggunakan dalam bentuk serbuknya. Kalau menggunakan dalam bentuk segar bisa pakai 25 gram, lantas kita bisa parut, disaring, lantas kita minum 2 kali sehari. Yang perlu kita perhatikan adalah keamanannya. Tapi kalau kunyit dan juga kurkuminnya itu punya sifat non-mutagen, jadi cukup aman. Tidak ada toksisitasnya. Bu Margareta, waktu tinggal 5 menit. Baik. Terima kasih. Pak. Baik. Maaf. Ya, Pak. Secara di FDA, Food Drug Association itu cukup aman untuk penggunaan kunyit ini. Lantas ada temulawak atau kita sebut kurkuma santorisa, itu kandungannya ada kurkuminoid dan minyak atsiri, serta senyawa markernya adalah santorisal.
Khasiat secara empirisnya bagaimana? Itu bisa mengurangi gangguan-gangguan perut, pencernaan, lantas bisa menurunkan demam. Bukti ilmiahnya bagaimana? Bukti ilmiahnya sama. Ternyata bisa menstimulasi sel-sel tubuh kita. Lantas bisa bersifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Di mana imunostimulan, antioksidan, antiinflamasi itu kan dibutuhkan sekali dalam terapi COVID-19. Ini ya, sudah teruji baik secara in vivo maupun secara klinik. Penggunaannya bagaimana? Kita bisa merebus irisan temulawak dengan 500 ml air, lantas kita tunggu sampai kurang lebih 300 ml, baru setelah itu kita minum. Kalau dalam bentuk segar, kita bisa parut, lantas kita peras, dan nanti kita minum, konsumsi. Keamanannya bagaimana? Menurut Europe Medicine Agency itu dilaporkan tidak ada efek samping yang signifikan, tidak ada efek samping yang serius, jadi cukup aman. Hanya saja yang perlu kita perhatikan bagi wanita hamil dan menyusui itu tidak dianjurkan karena ternyata kurkumin dan senyawa-senyawa metabolitnya itu bisa ditransfer melalui laktasi, jadi bisa keluar melalui ASI juga. Lantas ada buah jambu biji atau Psidium guajava. Kandungannya itu yang berperan adalah vitamin C dan juga golongan polifenol dan terpenoidnya. Khasiat secara empiris itu bisa sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan juga yang paling sering itu adalah meningkatkan trombosit gitu ya pada pasien-pasien demam berdarah. Bukti ilmiahnya bagaimana? Ternyata bisa sebagai imunostimulan, bisa sebagai antioksidan dan juga antiinflamasi. Ini untuk pembuktiannya. Lantas penggunaannya bagaimana? Kita bisa mengkonsumsinya secara segar, yaitu 100 gram jambu kita konsumsi, atau kita bisa merebusnya, satu buah jambu yang hampir masak begitu ya, kita belah 4, lantas direbus dan airnya kita minum pagi dan sore. Untuk keamanannya, penggunaan untuk jus jambu maupun nanti daun jambu itu bisa menyebabkan konstipasi, sehingga kita juga harus memperhitungkan dosisnya. Ini kemungkinan besar karena efek tanin yang ada di dalam jambu biji. Lantas untuk daun jambu bijinya, ini kandungannya adalah flavonoid golongan quercetin, ada guavaverin. Untuk secara empirisnya ini bisa sebagai anti diare, antivirus, untuk pengobatan lambung, batuk, antiinflamasi ini juga bisa. Lantas untuk pembuktiannya ini sama juga, bisa berfungsi sebagai imunostimulan, antivirus, dan juga antiinflamasi. Lantas bagaimana dengan penggunaannya? Kita menggunakan 15 gram daun segar atau kering yang nanti kita rebus dengan 1 liter air. Lantas kita dingin selama 10 menit dan dihabiskan dalam waktu sehari. Sebaiknya saran saya kalau misalnya obat-obat herbal yang dalam bentuk rebusan itu bisa digunakan dalam waktu sehari sekali habis. Gitu ya. Untuk besoknya bagaimana? Besoknya kita rebus lagi aja. Dari segi keamanan untuk daun jambu biji ini cukup aman, hanya saja mungkin bisa menimbulkan konstipasi. Mungkin itu saja yang dari saya Pak Yahya. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Margareta Retno. Nah, menarik sekali pembahasan dari Bu Margareta bahwa obat herbal ini merupakan ciri khas negara Asia, terutama di Indonesia. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Asia harusnya bersyukur karena banyak tanaman-tanaman herbal yang harus kita manfaatkan. Begitu ya Bu Reta ya? Betul Pak, betul. Dengan ditambahkan sudah adanya farmakope herbal dan beberapa ikatan-ikatan dokter herbal dan lainnya, itu pun menunjang untuk kita dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang herbal ini. Nah, ini banyak sekali Bu Reta pertanyaannya. Baik, Pak. menarik sekali. Saya bacakan, mungkin ini saya tidak bisa membacakan semuanya. Saya membacakan 2 atau 3 pertanyaan karena waktunya sudah mepet sekali. Yang pertama, ini Bu dari Bu Endang RSI Fatmawati Cilacap. Kalau meminum jamu atau obat herbal, lebih baik habis makan atau sesudah makan. Nah,
Bu Endang ini seperti saya, Bu. Kadang saya baru bangun, belum makan, tiba-tiba tukang jamu itu sudah di depan. Mas jamu, mas jamu. Sudah dituangkan di gelas, disuruh segera minum. Padahal belum makan. Nah, ini mungkin pertanyaannya sama. Kenapa yang baik itu bagaimana tuh, Bu? Dalam meminum jamu ini. Sehingga informasi ini dapat diberikan ke masyarakat, dapat diberikan ke tetangga, dan kanan kiri. Monggo, Bu Rita. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Endang. Selamat siang Bu Endang, saya sapa dulu dari sini ya. Salam sehat selalu. Untuk tadi pertanyaan bagaimana kita itu mengkonsumsi obat herbal, apakah dalam keadaan perut kosong atau tidak, sesudah makan atau tidak, begitu ya. Kalau dari saya sih menyarankannya sebaiknya memang sesudah makan saja, karena kan kita tidak tahu bahwa senyawa herbal, apalagi kalau misalnya tadi Pak Yahya menyampaikan bahwa ada di tukang jamu. Nah, di tukang jamu ini kan sudah dalam bentuk jamu gendong yang ramuannya kita nggak tahu isinya apa saja. Ya, isinya apa saja? Apakah ramuan yang dalam jamu tersebut itu aman ketika kita gunakan dalam perut kosong atau tidak? Kalau misalnya tadi saya sampaikan ada jahe ternyata kalau misalnya kita menggunakannya berlebih atau misalnya perutnya kosong, ternyata dia bisa menyebabkan tukak lambung. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, kalau dari saya itu saya sarankan sesudah makan saja, Bu. Karena jamu tadi terdiri dari beberapa macam komponen, tidak hanya satu saja, tetapi banyak sekali beragam yang kita tidak tahu secara pasti isinya apa saja. Gitu ya, untuk menghindari efek sampingnya, nah, sebaiknya sih sesudah makan. Mungkin itu Pak Yahya. Oke, terima kasih Bu Rita. Semoga itu dapat menjawab, Bu. Ya, ini ada lagi Bu dari Pavi Temanggung, Mbak Nanda Putri Dewi. Mohon maaf, izin bertanya, saya Nanda Putri. Bagaimana efek jangka panjang untuk tubuh bila mengkonsumsi obat herbal? Apakah obat herbal juga dikonsumsi untuk pasien yang menderita jantung atau pasien yang menderita sakit kronis? Ya Bu, ini pertanyaan dari Mbak Nanda Temanggung. Hal ini juga sering terjadi di masyarakat, Bu. Wis nggak usah minum jamu, sudah nggak usah minum jamu karena jamu nanti malah merusak seperti ini. Nah, padahal hal seperti itu kan belum tentu benar, belum tentu berbenar. Nah, apakah yang ditanyakan Mbak Nanda ini untuk jangka panjangnya bagaimana Ibu? Monggo Bu Rita. Baik, terima kasih Mbak Nanda Putri ya untuk pertanyaannya. Tadi di awal saya sudah sempat menyampaikan bagaimana sih kerja dari pemanfaatan herbal itu ya. Kerjanya yang pertama adalah merevitalisasi fungsi tubuh kita. Kalau sudah terrevitalisasi, maka tubuh kita akan bekerja secara optimal dan akhirnya mampu beradaptasi. Lantas bagaimana tadi ketika disampaikan penggunaan jangka panjang? Ya kalau memang obat herbal itu nggak bisa kita itu hari ini pakai terus langsung sudah berefek. Pasti penggunaannya dalam waktu yang lama baru timbul efek terapinya, sehingga nggak masalah. Selama apa? Selama dosis yang digunakan, takarannya, komposisinya tadi adalah tepat. Lantas bagaimana dengan penyakit jantung tadi? Boleh nggak? Punya penyakit-penyakit kronis boleh nggak? Boleh menggunakan konsumsi obat herbal. Karena tadi saya sampaikan bahwa fungsinya adalah merevitalisasi. Kalau misalnya sel-selnya yang tadi sudah rusak bagaimana? Yang sudah rusak ya sudah biarkan itu diobati pakai obat-obat yang modern. Tetapi kan sel-sel di dalam tubuh kita ada yang masih normal, ada yang mungkin masih setengah rusak begitu ya istilahnya untuk istilah awamnya. Maka kita bisa revitalisasi, kita bisa stimulasi secara terus-menerus sehingga bisa bekerja dengan baik gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya sudah bisa bekerja dengan baik, fungsi-fungsi tubuhnya tadi bisa mengurangi penggunaan obat-obat kimia modern. Jadi obat-obat sintetiknya yang dikurangi, obat jantungnya mungkin dosisnya bisa turun. Untuk obat-obat penyakit kronis tadi yang saya sampaikan, diabetes itu bisa dikurangi. Karena tubuh kita sudah mulai untuk melakukan revitalisasi, sudah mulai beradaptasi. Begitu Pak Yahya mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak masalah untuk penyakit-penyakit kronis selama tadi penggunaannya tepat, dosisnya juga tepat, takarannya tepat.
Ini banyak sekali Ibu pertanyaan. Saya mohon izin untuk membacakan satu lagi Ibu. Boleh, Pak. Dan saya mohon maaf untuk yang sudah bertanya, untuk saya tidak bisa membacakan semuanya. Ini ada dari Langgeng Wijaya Ibu, dari Ponorogo. Apakah memungkinkan akan adanya produk sediaan farmasi dengan zat aktif bahan herbal dengan target obat efek tertentu? Baik, Monggo, terima Bu kasih. Neta. Nggih. Itu sangat memungkinkan sekali. Justru itu yang mungkin memang kita harus kembangkan. Banyak peneliti-peneliti obat herbal yang memang berupaya untuk mengembangkan obat herbal sehingga punya efek yang maksimal begitu ya. Karena selama ini kan penggunaannya hanya turun-temurun. Kita menunggu nih sebetulnya banyak sekali fitofarmaka, banyak sekali obat herbal terstandar. Hanya saja ya tadi penelitiannya itu yang harus kita gencarkan. Maka salah satu tugas kita Pak Yaya sebagai akademisi, bagaimana sih kita itu mencoba untuk mengeksplor bahan alam yang nantinya bisa digunakan untuk efek terapi. Bu. Sangat memungkinkan sekali. Satu lagi pertanyaan ya Bu, Oh karena iya, ini tambah lagi. dari luar negeri, Noviati Kuala Lumpur. Iya, Pak. Kuala Lumpur ini sudah jam berapa ya di sana? Bagaimana pengelolaan yang baik dan tepat untuk masyarakat awam yang memanfaatkan obat herbal, Bu? Ini pertanyaan terakhir, Ibu. Monggo, Ibu. Baik, Dari terima Novianti. kasih. Untuk pengolahannya ya, pengolahan untuk dalam bentuk simplisia segar itu bisa kita rebus. Tadi saya sampaikan bahwa ketika kita merebus ya dipakai menggunakan air begitu ya. Wadahnya itu ya harus yang benar, jangan menggunakan wadah yang terbuat dari logam karena pasti akan ada interaksi di dalamnya. Kalau misalnya kita menggunakan stainless steel bagaimana? Boleh, tetapi saran saya kalau merebus ya menggunakan yang kaca, keramik atau bahan yang terbuat dari porselen. Itu cara pengolahannya. Lantas ya harus dicuci bersih, jangan sampai simplisia langsung kita ambil begitu dari lingkungan sekitar kita, lantas kita rebus. Ya tetap kita harus cuci bersih. Untuk apa? Untuk menghilangkan mikroba-mikroba dan pengotor-pengotornya. Kalau sudah bersih ya terus lantas kita rebus, langsung kita rebus. Atau misalnya kalau dalam bentuk rajangan yang dikeringkan bagaimana ya bisa. Setelah kita cuci bersih, lantas kita iris tipis-tipis, lantas kita keringkan. Pengeringannya bagaimana? Bisa dilakukan dengan oven ataupun mungkin sinar matahari langsung. Lantas tinggal nanti kita gunakan. Begitu Pak Yahya. Terima kasih Bu Margarita Retno, Magister Sains. Sangat banyak sekali ilmu yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Karena waktu yang sangat terbatas ini sebenarnya kita masih pengen banyak cerita ya Bu ya. Masih banyak ingin menjawab pertanyaan banyak sekali. Monggo Ibu untuk closing statement-nya dan nanti akan dilanjutkan. Saya kembalikan ke MC. Monggo Bu Margarita. Baik, terima kasih. Terkait dengan penggunaan obat herbal untuk terapi COVID-19, untuk obat yang memang benar-benar berpotensi untuk COVID-19 sampai saat ini itu belum ada yang bisa mengobati COVID-19 itu belum ada. Hanya saja obat-obat yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu yang kita harus bisa kembangkan. Kalau misalnya mengobatinya ya mengobati langsung bisa mengobati COVID, statementnya seperti itu nggak ada. Sampai saat ini tuh masih hoax. Jadi hanya bisa meningkatkan daya tahan tubuh, lantas bisa sebagai antioksidan, bisa sebagai antiinflamasi. Itu saja. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Bu Margarita Retno, Magister Sains, atas waktunya, atas kesediaannya berkenan sharing di seminar kita di Stivera ini, Bu. Semoga kita diberikan kesempatan untuk ngobrol lagi banyak hal tentang obat herbal ini. Terima kasih Bu Margarita. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Ya, itu sesi kedua. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, saya kembalikan ke MC Mbak Pertiwi. Monggo Mbak Pertiwi. Baik, terima kasih untuk Pak Yahya.
dan Ibu Reta atas ilmunya untuk kita mengenai obat tradisional yang memang bisa kita gunakan di masa pandemik ini sebagai bentuk pertahanan untuk kesehatan kita. Mungkin langsung saja kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu narasumber ketiga kita, yaitu Bapak Martinus Naha yang akan dimoderatori oleh Ibu Apoteker Sri Suwarni Magister Sains. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada pembawa acara. Tadi ada Mbak Pertiwi, Duta Jamu Aman BPOM Jawa Tengah. Hari ini juga pembawa acaranya ada mahasiswa Stivera yang berasal dari luar negeri, Timor Leste. Teruslah bersemangat untuk membekali diri dengan pengalaman dan soft skill yang baik untuk bekal terjun ke masyarakat sebagai tenaga kefarmasian. Kak Marsia ada? Ya, ada, Bu. Ada? Ya, Bu. Oke, Kak Marsia. Let's talk to while. Mana Marsia? Selamat pagi, bon dia. Buen dia. Bon dia. Selamat siang, bu tarde. Tardi, Bu. Bu tarde. How are you today, Mana Marsia? Yeah, I feel so good and I'm so happy. Okay. What times is it in Timor Leste now? So now it's 2 o'clock in the 2 afternoon. o'clock. Yes. It's noon. I hope you're still excited. Yes, thank you. I'm so excited. Okay, Kak Marsia, our third speaker is also from the state of Timor-Leste, one country with the same citizenship of Mana Marsia. Proud to be able to meet in a forum with him, Mr. Martinus, as Dean of the Faculty of Public Health, UNPAS, Universidade da Paz, Timor-Leste. So I'm so thankful for Stivera because gave me this opportunity, the lucky opportunity to me to be part of this webinar, to meet our Mr. Martinus Nahak, because I can meet he in this webinar. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mana Marsia. Okay, thank you for the time to MC. You are great. Congratulations on your struggle to become a better and great person in Stivera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin yang di Timor Leste juga sudah siang ini ya. Good morning, good afternoon. On this warm morning, allow me to introduce myself. I'm Mrs. Warni, one of the teacher at
the Nusa Putra College of Pharmacy, Semarang. My area expertise is pharmacy management and social pharmacy. Previously, we asked for permission to create base regard for Mr. Apotheker Yitro Serang, Magister Pharmacy, as the head of Nusa Putra School of Pharmacy, will become the icon of Stivera, young, sweet, and ready to move forward to do the best for the best Stivera. And the campus academic community, invited guests, and all happy participant. Liminho pergi ke pasar, beli papan buat berselancar. Pagi-pagi jangan gusar, mari kita semangat berwebinar. Terima kasih kepada seluruh peserta dari mahasiswa Stivera, mahasiswa Unpas dari Timor Leste yang nonton bareng pada siang hari ini, juga anggota dari PAVI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, dengan anggotanya adalah tenaga teknis kefarmasian, juga anggota dari IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Selamat siang, tetap semangat, tetap bergabung di webinar kefarmasian yang diselenggarakan oleh Stivera, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra Semarang. Tadi sudah dijelaskan MC bahwa Semarang terkenal dengan lumpia dan wingko babat. Oke, webinar partisipan online concept for knowledge transfer and motivation for attitude change my bringing in virtual international resource persons. Alhamdulillah, thanks God, because thanks to his grace, and we can still seek knowledge together, namely utilization of herbal medicine for survive during the COVID-19 pandemic. Although it has to be done online, we hope that you will always be happy and healthy. Oke, saya paparkan nanti untuk materinya, paparannya adalah 40 menit, sisanya tanya jawab. Kalau Anda sudah mempunyai pertanyaan pada saat narasumber paparan, boleh menuliskan di kolom chat, begitu, sehingga nanti semakin banyak pertanyaan akan semakin hidup diskusinya, akan diakhiri juga dengan closing statement. Stivera tahun ini mendapatkan kepercayaan oleh mahasiswa dari luar negeri, dari Timor Leste. Good afternoon, Adik Marcia, Delita, Joao Gomez. Yeah. Nice to meet you. How are you today? The hope is that he will be fine and quickly adapt to his friend and academic community at the Stivera Semarang. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengundang narasumber. Ada sosok yang luar biasa, berpengalaman, berpendidikan, pengalaman untuk menjadi narasumber, untuk pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang luar biasa dalam instansi dan berorganisasi. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, ya. Nama beliau adalah Bapak Martinus Nahalino, gelarnya banyak, ada AM, KL, SKM, MPA. Kok gelarnya banyak dari mana? Nanti saya akan sebutkan. Beliau lahir di abad Atapupu. Abad Atapupu. Nanti kita sama-sama tanya beliau, abad Atapupu itu di mana, ya? 1968, 17 Junho itu mungkin Juni gitu ya. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Timorense, alamat di Bebonu, Dili, Timor Leste. Ya. Pendidikan terakhir beliau adalah
Doktor Ilmu Manajemen, jurusan Strategy and Strategi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Indonesia. Jadi jangan khawatir yang susah berbahasa Inggris seperti saya nanti bisa bertanya karena beliau mempunyai pengalaman kuliah dan belajar di Indonesia ya, di Surabaya. Beliau pengalaman kerja sampai dengan sekarang itu adalah dosen dan dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unpas Timor Leste. Banyak sekali pengalaman beliau yang kalau saya sebutkan satu persatu nanti lama, ini sudah siang ya. Oke, mari kita sambut. Please welcome and join Mr. Martinus Naha Lino, AMKL, SKM, MA, MPA, MPH. Oke, Mr. Martinus. Yeah. Good morning, sir. Good afternoon. Bon dia. Yeah. Bon dia, boa tarde. Bonade. What's up today? I hope you are healthy and happy today. Oke, baik, Bapak Martinus, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, bahwa Timor Leste saat ini masih lockdown, Bapak ya. Ya, betul. Masih lockdown dan banyak saudara-saudara di sana yang terpapar COVID-19. Iya, betul. Ya. Maka memang dibutuhkan kiat khusus dan informasi kaitannya supaya tetap survive pada masa pandemi dengan memanfaatkan obat tradisional. Itu ya Pak ya? Ya. Semoga saudara-saudara di Timor Leste tetap menjaga protokol kesehatan, tetap survive, semangat dengan bantuan konsumsi obat tradisional untuk misalnya untuk imun booster begitu ya. Hopefully brother and sister in Timor Leste will continue to maintain the health and survive protocol with help of consuming traditional medicine, especially for immune booster. Ya, oke, silahkan waktu saya berikan kepada Bapak Martinus. Waktunya 40 menit saya berikan kepada Bapak untuk peserta webinar. Kalau disambil sambil isoma, sholat ataupun makan boleh begitu ya. Tapi tetap semangat, tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Martinus. Terima kasih. Bapak Martinus, waktu saya berikan kepada Bapak. Ya, baik. Good afternoon for everyone. Thank you very much for MC Maria, Angelica. Also, thank you for Bu Warni. Yeah. Firstly, I would like to invite again of us to say our thankful and glory to God. For his power and spirit has bring us together today through this ordinary event. Also, on behalf of UMPAS and Dean of the Faculty of Public Health, I would like to say my thanks to Committee of Seminar today from School of Pharmacy Semarang, Nusa Putra. Yeah, Nusa Putra. This has invite me to as a speaker on this seminar. I feel that is as honorary for me to share our lesson for
Mr. Martinez. Kak Marsia. Ya, Bu. Apakah mendengar suara Mr. Martinez? Tidak, Bu. Oke, kita menunggu koordinasi terlebih dahulu. Ada kesalahan teknis, mungkin ada masalah dengan sinyal Mr. Martinez untuk siang hari ini. Halo teman-teman yang ada di Dili, Timor Leste. Apa kabar di sana, nonton bareng? Bisa memahami bahasa Indonesia atau mau pakai bahasa Tetun? Bondia. Saya hanya bisa Bondia sama Bundai. Marsia, mana Marsia? Bisa kita berdiskusi sambil menemani teman-teman yang di Timor Leste? Bisa, Bu. Oh, sudah silakan. Ya, saya berbicara dengan bahasa Indonesia saja, mungkin presentasinya. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Iya, selamat siang. Topik yang dibahas oleh saya untuk seminar ini pemanfaatan obat herbal untuk survive pada masa pandemi COVID-19. Ada struktur presentasi yang nanti saya akan presentasi. Pertama, pengantar. Yang kedua, proses penularan COVID-19. Yang ketiga, pencegahan COVID-19. Yang keempat, pemanfaatan obat herbal. Dan yang kelima, pengobatan herbal Timor Leste. Dan yang keenam, penutup. Baik, para partisipan yang saya hormati, jadi seperti kita ketahui bahwa coronavirus disease 2019 adalah suatu atau yang dikenal dengan COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang mengancam kesehatan masyarakat secara umum dan memberikan dampak yang luar biasa besar bagi seluruh aktivitas masyarakat hampir di seluruh dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, di mana virus tersebut saat itu telah menyebar di kurang lebih 118 negara dan menginfeksi lebih dari 121.000 orang. Dan WHO telah menetapkan sebagai pandemi COVID-19 yang artinya bahwa menjadi suatu kondisi keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian seluruh dunia internasional. COVID-19 seperti kita ketahui bukanlah juga merupakan suatu kasus pandemi pertama yang pernah terjadi di dunia. Kasus pandemi lain di masa lalu yang cukup terkenal juga adalah pandemi flu Spanyol pada tahun 1918 yang menginfeksi hingga 500 juta jiwa atau sekitar sepertiga populasi dunia pada saat itu.
lebih dekat dari itu, ternyata 1 dekade yang lalu juga terjadi pandemi, yaitu pandemi flu babi pada tahun 2009 yang berhasil menginfeksi sekitar 490.000 jiwa dan tercatat merenggut jiwa sekitar 18.000 jiwa di dunia. Selain flu Spanyol dan flu babi, dunia juga pernah menghadapi beberapa epidemi yang berpotensi menjadi pandemi. Penyakit epidemi tersebut disebabkan oleh virus corona, sama seperti COVID-19, tetapi merupakan golongan yang berbeda. Penyakit epidemi tersebut seperti SARS 2002 dan MERS 2012. Yang kedua, tentang proses penularan COVID-19. Jadi, peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di masyarakat didukung oleh proses penyebaran virus yang cepat. Kontak yang erat dengan pasien yang terinfeksi COVID-19 akan mempermudah proses penularan. Nah, proses penularan ini disebabkan oleh pengeluaran droplet yang mengandung virus SARS ke udara pada saat batuk atau bersin, berbicara, dan membuka mulut yang selanjutnya dapat dihirup oleh manusia lain yang berada di dekatnya melalui hidung dan mulut. Nah, drop ini kemudian masuk menembus paru-paru dan proses infeksi pada manusia sehat pun berlanjut. Dikutip dari data Worldmeter tanggal 5 September 2001 yang lalu, menunjukkan bahwa virus ini sudah menginfeksi lebih dari 221 jiwa, dengan kematian sudah melebihi 4,5 juta jiwa dari 223 negara di seluruh dunia. Dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau CDC Amerika Serikat menyatakan bahwa virus tersebut paling cepat menyebar lewat aerosol atau mikrodroplet yang dikeluarkan setiap orang terinfeksi lewat aerosol itu dapat melayang ke udara selama berjam-jam dan berpotensi untuk mengenai orang sehat yang akhirnya akan tertular. Nah, sifat virus yang mudah bermutasi juga salah satu faktor sulitnya penanganan pandemi supaya cepat berakhir. Hingga tanggal 31 Agustus 2001, tahun ini WHO telah merilis 12 varian baru yang merupakan mutasi dari virus corona Wuhan yang diberi nama sesuai dengan alfabet Yunani, yaitu varian Alpha, varian Beta, varian Gamma, varian Delta yang saat ini mengancam Indonesia juga, termasuk sekarang sudah masuk di Timor Leste, dan juga ada varian Epsilon, varian Zeta, Eta, Theta, Lota, Kappa, Lambda, dan terakhir adalah varian Mu yang pertama kali ditemukan di India pada Januari 2021 dan didapatkan telah menyebar di 39 negara. Konon kabarnya bahwa sekarang ada lagi varian baru yang COVID-22, mungkin lebih ganas lagi dan tidak tahu dunia mau kemana. Nah, secara klinis, representatif daya infeksi virus SARS-CoV-2 dimulai dari adanya asimptomatik,
tanpa gejala. Ini sangat berat dengan sindrom akut pada gangguan pernafasan, shock septik, dan kegagalan multi organ yang berujung pada kematian. Dikutip dari Guan et al. 2020. Dan yang ketiga adalah mengenai pencegahan COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa vaksinasi satu upaya untuk mendapatkan imunitas atau kekebalan buatan aktif. Program vaksinasi massal serempak seperti dilakukan di Indonesia dan kami di Timor Leste juga sudah lakukan ini semua. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan suatu kekebalan kelompok. Demikian pula berbagai macam jenis vaksin yang saat ini ada diharapkan bisa menjadi salah satu pilar mengatasi pandemi COVID-19. Mungkin di Indonesia ada beberapa macam vaksin. Kami di Timor Leste ada AstraZeneca sama Sinovac, yang dua vaksin ini yang sekarang lagi diterapkan di masyarakat. Nah, dari data Our World pada tanggal 4 September 2021, diketahui di seluruh dunia kurang lebih telah menerima dosis pertama sejumlah 5,4 juta dosis dan vaksinasi lengkap sebesar 2,17 juta dosis. Dengan demikian, data presentasi populasi yang sudah divaksin lengkap adalah 27,8%. Nah, untuk itu, maka untuk mencegah, ada beberapa protokol yang sudah dikeluarkan oleh WHO, standar-standar prosedur untuk mencegah COVID-19 seperti menggunakan masker, hand sanitizer, untuk bagaimana stay at home, menggunakan obat, dilarang untuk berjabat tangan karena COVID merupakan juga transmisinya melalui aktivitas-aktivitas seperti ini, dan juga ada social distance atau jarak sosial. Nah, kemudian juga dianjurkan untuk pencegahannya menggunakan atau mengkonsumsi seperti obat herbal atau minum-minuman alamiah, dan mencuci tangan dengan sabun, atau seperti yang tadi dipresentasikan oleh Mbak presenter kedua tadi tentang obat herbal tadi, dan juga vaksin COVID-19. Yang keempat adalah pemanfaatan obat herbal. Menurut kami bahwa dengan masih belum optimalnya cakupan imunisasi seperti persentase tadi 27% dalam pandemi, ini sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun. Ini maka kebutuhan untuk meningkatkan imunitas alamiah ini secara mandiri sangatlah penting untuk dipikirkan. Oleh sebab itu, pilihan untuk memanfaatkan herbal ini sangatlah penting sebagai salah satu upaya untuk bertahan menghadapi pandemi COVID-19. Nah, obat herbal tradisional ini telah efektif digunakan dalam mengobati dan menangani berbagai penyakit sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lampau oleh nenek moyang kita, atau seperti tadi dikatakan dalam definisi yang dipresentasikan bahwa dari turun-temurun. Nah, khasiat dan efektivitas obat herbal bahkan telah dikonfirmasi lebih lanjut melalui beberapa penelitian secara ilmiah. Menurut WHO, hingga 65% dari penduduk negara maju dan 80% penduduk negara berkembang telah menggunakan obat herbal.
Berbagai konvensi dunia seperti CBD, Convention of Biological Diversity, dan yang lainnya mengakui bahwa pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat lokal perlu segera didokumentasikan dan diberikan perlindungan. Kita mengutip juga bahwa China sebagai tempat di mana virus COVID-19 pertama terdeteksi adalah negara yang sudah memasukkan terapi herbal dalam penanganan pandemi COVID-19. Sejak ribuan tahun lalu, China dikenal telah menggunakan herbal dalam pengobatan yang memiliki sistem berstandar obat herbal yang disebut dengan sistem Kampo yang diadopsi oleh Jepang dan terintegrasi secara resmi pada Japanese National Health System. Nah, pada tanggal 3 Maret 2021, pemerintah China juga telah mengumumkan bahwa ada 3 tradisional China medicine yang telah disetujui oleh pemerintah China untuk dijual sebagai produk yang membantu untuk mengobati COVID-19. Bagaimana dengan Indonesia? Tadi sudah dipresentasikan banyak tentang obat-obat herbal yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, dan kita mencatat bahwa di Indonesia di masa awal pandemi COVID-19 pada 19 Mei 2020, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan surat edaran tentang pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan yang butuh dikonsumsi di masa pandemi. Nah, berdasarkan pedoman pencegahan pengendalian coronavirus disease Kementerian Kesehatan RI revisi ke-5 tahun 2020, beberapa contoh tanaman obat yang disebut adalah jahe merah, jahe temulawak, kunyit, kencur, lengkuas, bawang putih, kayu manis, sereh, daun kelor, daun katuk, jambu biji, lemon, jeruk nipis, dan jinten hitam. Tadi pembicara kedua tadi sudah dengan selengkapnya menyajikan tentang keuntungan daripada obat-obat ini, obat herbal ini, tanaman obat herbal. Nah, WHO saat ini sedang bekerja dengan beberapa lembaga penelitian di seluruh dunia untuk memilih produk obat tradisional yang berpotensi digunakan untuk pengobatan klinis. Dan setelah diselidiki secara klinis, khasiat dan keamanannya akan terus memberikan dukungan dalam menggali manfaat obat tradisional. Meskipun banyak manfaat yang telah teruji secara in vitro lewat berbagai penelitian, masih perlu dilakukan banyak penelitian secara in vivo untuk menguji kemanjuran pengobatan herbal terhadap manusia sebagai antivirus COVID-19. Pada tanggal 19 September 2020, WHO menegaskan sebuah protokol pengujian obat-obatan herbal Afrika untuk virus COVID-19 dan juga sebuah kerangka acuan untuk pembentukan data dan pemantauan keamanan klinis terhadap pengobatan herbal. Dilaporkan juga WHO tergerak untuk lebih serius melibatkan obat tradisional atau obat herbal dengan 3 alasan penguat, yaitu pertama, obat-obatan herbal sudah digunakan untuk melawan epidemi di masa lalu. Yang kedua, obat-obatan herbal dan pengobatan alternatif telah teruji pada beberapa penelitian yang menunjukkan profilaksis dari beberapa terapi dapat mempercepat pemulihan, bahkan menurunkan tingkat keparahan.
Dan yang ketiga, obat tradisional merupakan obat yang berasal dari spesies tumbuhan yang diketahui oleh atau dipercayai masyarakat memiliki khasiat obat yang telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Ini juga tadi pembicara pertama dan pembicara kedua sudah secara kimia dan juga secara praktis sudah dipresentasikan. Dan yang kelima itu adalah pengobatan herbal Timor Leste. Mungkin teman-teman perlu mengetahui bagaimana sih kami Timor Leste. Penggunaan tradisional sendiri sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat Timor Leste. Meskipun secara referensi dan studi penelitian baru sedikit yang berhasil dipelajari mengenai prevalensi, pola, manfaat maupun tipe obat tradisional yang digunakan oleh masyarakat Timor Leste. Jadi ini mungkin mahasiswa kami juga mungkin bisa melanjutkan ke aspek penelitian lebih lanjut. Sejak masa pendudukan dan perang gerilya, sekedar seperti sejarah untuk bisa dilihat bahwa pada tahun 1975 hingga awal kemerdekaan, obat tradisional memegang peranan yang sangat penting. Nah, kalau dulu perang dengan ABRI, kita istilahnya ada biru itu artinya ada penahan. Kalau tembak masih agak nggak bisa masuk mungkin kalau seperti itu. Nah, para gerilyawan tidak dapat meninggalkan hutan sehingga pengetahuan obat tradisional yang dimiliki serta keberadaan aneka tanaman di hutan yang relevan menjadi sangat penting sebagai sumber pengobatan. Jadi pada saat itu kalau misalnya kena peluru, tidak ada obat modern, hanya pakai obat tradisional saja. Bagaimana luka itu disembuhkan, bagaimana bisa mengobati, itu kira-kira. Nah, penggunaan tradisional sendiri sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat Timor Leste meskipun mengulangi saja. Nah, Colin dalam penelitiannya tahun 2007 menuliskan bahwa spesies-spesies tanaman yang digunakan oleh para gerilyawan tersebut penggunaan sebagian besar dengan cara rebusan daun pohon dan diberikan dengan cara diminum dan juga bisa diinfus, dan ada daun-daun yang dikunyah atau dijadikan sebagai tapau. Ya. Nah, sejak tahun 1999, fasilitas pengobatan modern di Timor Leste perlahan mulai berkembang, namun tidak sepenuhnya menggantikan pengobatan tradisional. Menurut dikutip dari Price et al. 2016. Dalam sebuah studinya, dia mengemukakan bahwa sebagian besar pasien menganggap obat tradisional merupakan pengganti perawatan rumah sakit yang terjangkau. Artinya, masyarakat kita mudah menjangkau, mudah menggunakan obat-obat tradisional seperti di daerah-daerah pedesaan dan dapat diakses, dan secara keseluruhan masyarakat menerima pengobatan tradisional. Nah, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 di Hospital Nasional Guido Valadares, Rumah Sakit Nasional Guido Valadares adalah seorang pahlawan nasional kita yang kemudian setelah kemerdekaan dia dari dokter dulu, kemudian namanya diabadikan di rumah sakit ini. Jadi ini Guido Valadares adalah nama orang yang melibatkan 200 responden dan dilaporkan hampir 60% partisipan melaporkan penggunaan obat tradisional. Mereka menggunakan obat tradisional walaupun di rumah sakit. Nah, obat tradisional ini dalam bentuk daun, buah atau akar yang dikonsumsi sebagai teh. Ya. Bahkan mereka menyatakan daun-daunan atau buah akar
itu juga bisa digunakan langsung pada luka, seperti tadi saya jelaskan. Nah, alasan yang diutarakan pada para pasien karena faktor biaya yang murah, terjangkau, dan juga bisa dikatakan suatu kepercayaan, kebiasaan masyarakat, dan tidak adanya efek samping. Karena jauh dari fasilitas kesehatan atau rekomendasi dari saudara dan teman. Nah, biasanya karena sudah merupakan kebiasaan, jadi nggak perlu yang itu pakai aja ini daun, akar ini nanti sembuh. Hasil yang dilaporkan 49% menyatakan mereka merasa lebih baik. 26% tidak yakin, dan 25% menyatakan tidak ada perubahan. Ya. Timor Leste dengan jumlah penduduk sebesar 1.348.000, sangat kecil jika dibandingkan dengan Indonesia 200 juta lebih, yang ekivalen dengan 0,02% dari total populasi dunia. Hingga tanggal 7 September 2021, tercatat status konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 17.888 pasien, dengan kesembuhan 13.863 pasien, dan masih ada kasus aktif sebesar 3.940. Dan sekarang total kematian 85, ini dikutip dari tanggal 7, tapi sekarang sudah naik sampai 100 lebih orang. Adapun cakupan vaksinasi COVID-19 untuk Timor Leste, untuk penerimaan dosis pertama sudah mencapai 52,7%. Ini untuk seluruh daerah. Kalau Dili saja itu sudah 75%. Dan dosis kedua sebesar 28,3%. Nah, pandemi COVID-19 di Timor Leste juga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan ekonomi. Sekarang ekonomi sangat drastis turun, sekitar 7%. Nah, sosial dan tentu saja juga masalah kesehatan masyarakat, sudah pasti. Nah, lonjakan besar jumlah konfirmasi positif yang terjadi mulai bulan Agustus 2021, dengan dilaporkannya ditemukan sejumlah besar varian Delta, yang dulu ditakutkan di India, Indonesia, dan sekarang kita di Timor Leste juga sangat cemas dengan varian Delta. Karena sudah sampai di daerah pelosok, di satu daerah yang di daerah Baukau, itu 15 hari sudah 50 orang meninggal. Nah, cukup membuat kewalahan sistem pelayanan kesehatan di Timor Leste, yang disadari bahwa masih mempunyai banyak keterbatasan, baik dari aspek fasilitas medis maupun sumber daya tenaga kesehatan. Dan sekarang kita dibantu dari Australia, 8 orang dokter untuk bisa membantu tenaga medis di Timor Leste dalam penanganan COVID-19. Ditambah juga bahwa ketergantungan kita terhadap obat-obat modern maupun alat-alat kesehatan yang 100% masih bersifat impor. Karena kita industri untuk memproduksi alat-alat kesehatan di Timor Leste belum ada. Kalau dari Semarang ada, bisa bantu di sini, ataupun India, Malaysia. Pada saat kebutuhan akan obat juga besar, dan seringkali tidak bisa terpenuhi dengan cepat, baik itu macam obat maupun kuantitinya. Terlebih masyarakat di daerah pelosok tentu kesulitan mendapatkan akses obat yang diperlukan. Nah, untuk menjawab tantangan ini, pengobatan herbal tradisional dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, terlebih di area preventif atau pencegahan. Namun ini pun juga bukan hal yang mudah, mengingat promosi kesehatan mengenai pengetahuan tentang obat herbal tradisional
di Timor Leste juga belum banyak dilakukan. Ada suster-suster yang dari konvensi-konvensi, mereka biasa melakukan penelitian-penelitian itu dan membuat obat-obat tradisional, hanya konsumsinya terbatas di kalangan masyarakat. Masyarakat yang kurang mempunyai pengetahuan yang cukup baik tentang herbal, baik dari segi macamnya, manfaatnya, maupun pengolahan dan cara penggunaannya yang baik dan benar. Tadi kalau materi presentasi tadi disampaikan oleh pembicara kedua, kalau itu bisa dijadikan suatu panduan, saya pikir bisa membantu untuk kita bisa memberikan promosi kepada masyarakat. Nah, kendala lainnya juga masih minimnya praktisi herbal atau pengobatan tradisional yang belum berani tampil terbuka di masyarakat. Dan juga belum adanya pelatihan ataupun seminar saintifik seperti sekarang yang kita lakukan ini. Dan ini sangat membantu kita untuk bisa melihat bahwa ternyata obat herbal secara akademik sudah ada penelitian dan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk pengobatan tradisional, baik dari kalangan akademis maupun Kementerian Kesehatan, dan juga belum adanya suatu aturan atau perundang-undangan yang khusus mengakomodasi tentang penggunaan herbal dan pengobatan tradisional di Timor Leste. Oke, mohon maaf Bapak, waktunya kurang 1 menit. Ya, saya mempercepat Bu Wardi. Penggunaan obat herbal memang tidak seperti obat konvensional yang bisa memberikan efek yang cepat. Seringkali masyarakat sebagai konsumen dihadapkan pada kenyamanan rasa, bau, aroma dari obat tradisional yang masih disiapkan dalam bentuk simplis, sederhana seperti seduhan daun pepaya yang diberikan rasa pahit atau seduhan daun kelor yang memberikan aroma bisa membuat perut mual dan sebagainya. Sehingga akhirnya timbul rasa malas bagi masyarakat, apalagi terhadap anak-anak yang memang tidak dibiasakan untuk mengkonsumsi ramuan-ramuan tersebut. Nah, meskipun saat ini juga telah banyak obat tradisional yang sudah dikemas secara modern dalam bentuk minuman siap saji dalam saket pil ataupun kapsul, namun bagi kalangan tertentu Timor Leste belum sepenuhnya bisa diakses. Dengan semakin meningkatnya usaha pertanian di kalangan masyarakat Timor Leste, produk-produk bahan baku herbal sudah mulai dijumpai banyak di pasaran, seperti daun pepaya, daun kelor, golongan empon-empon, jahe, kunyit, serai, salam laos, dan sebagainya, madu, jeruk nipis, asam, dan sebagainya. Ini mungkin sama dengan di Indonesia. Masyarakat tinggal diberi pengetahuan saja bagaimana cara menyiapkan, mengolah, mengkonsumsi, sehingga dapat membantu meningkatkan vitalitas dan imunitas pribadi maupun keluarga dalam mencegah ataupun meringankan simptom selama masa sakit ataupun di masa pemulihan pandemi COVID-19. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, selain penggunaan protokol kesehatan, peningkatan daya tahan tubuh secara mandiri juga diperlukan supaya percepatan penularan dapat dicegah dan dihindari. Demikian, terima kasih Ibu Wardi, obrigado, thank you very much for you. Ya, selesai Bu Warni, silakan. Oh, pas ya Pak ya, selesai. Baik, terima kasih untuk Mr. Martinus, Bapak Martinus. Selanjutnya akan kita sesi diskusi. Terima kasih untuk paparan dari Bapak Martinus. Kita tetap harus survive pada masa pandemi, tetap jaga prokes dengan meningkat tadi pemanfaatan obat tradisional. Baik, sesi tanya jawab untuk yang pertama. Okay, that's the explanation from Mr. Martinus. We still have to be able to survive during the pandemic while maintaining progress
Okay, Q&A session will be opened. Please ask the question to start ask question in the column chat. Saya akan membacakan dulu untuk pertanyaannya. Oh, ini sudah ada dari NTT yang bertanya, Pak Martinus. Ya, ya silakan Ya. Bu. Oke, ini saya ada yang dari NTT, silahkan bisa menanyakan langsung. Open mic, open kamera, silahkan. Kalau mau bertanya, ada Margareta Helmina. Silahkan. Tersambung. Oke, kalau tidak tersambung, saya akan membacakan untuk pertanyaannya. Pak Martinus, oh sudah tersambung dari NTT? Belum terdengar suara Bu. Sudah tersambung. Oke, saya bacakan. Selamat siang ya untuk yang di Timor Leste, ada di Kuala Lumpur, tadi ada yang di Selangor, ada yang dari India. Oke, ini dari NTT Indonesia bagian timur. Margareta namanya Pak. Sekarang ini banyak beredar berita yang tidak benar mengenai campuran air kelapa muda, jeruk nipis, garam sebagai obat COVID, dan kebanyakan masyarakat percaya. Pertanyaannya, apakah tips untuk masyarakat dalam memilih campuran atau kombinasi obat herbal supaya yang dikonsumsi itu benar? Bisa dipahami Bapak? Oke, silakan. Ya, terima kasih Margaret. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa obat herbal itu fungsinya bagaimana adalah bisa memberikan imunitas kepada tubuh kita. Tapi untuk penggunaan pencampuran bahan-bahan ini, maka perlu pertama adalah sebagai masyarakat atau sebagai pengguna, kita harus mengenali dulu bahan-bahan itu, apakah bisa dicampur ataukah bisa dimanfaatkan, dan perlu dicari informasi yang lebih detail dulu, sehingga bisa memberikan secara ilmiah itu bisa dijelaskan, seperti tadi Pak Muhammad presentasi, dan juga yang speaker kedua tadi siapa Bu Warni? Ibu Reta, Margareta juga. Iya. Nah, sehingga informasi-informasi yang biasanya terjadi di masyarakat, itu biasanya bagaimana kita bisa meng-counter atau bisa memberikan penjelasan yang lebih baik kepada masyarakat jika didasari pada konsep-konsep ilmiah tentang penggunaan obat herbal, sehingga bisa menguntungkan dan juga bisa memberikan pengarahan kepada masyarakat, sehingga dampak negatif atau yang tidak diinginkan untuk semakin negatifnya interpretasi oleh masyarakat. Nah, ini perlu dari pemerintah atau petugas-petugas kesehatan ataupun dari petunjuk-petunjuk pedoman operasional yang lain yang ditetapkan oleh pemerintah, itu perlu disosialisasikan atau melalui berbagai media. Kalau itu adalah melalui media sosial, kalaupun itu adalah tanggung jawab pemerintah, adalah melalui institusi-institusi pemerintah yang terkait, sehingga bisa memberikan penjelasan yang lebih baik kepada masyarakat. Demikian Bu Warni, mungkin. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Yang kedua, ini antusias pertanyaannya banyak. Ada dari Johor Bahru, Pak. Ya. Johor Bahru itu Malaysia ya? Ya, Malaysia. Ya. Johor Bahru, Hisham Purba. Saya nak bertanya, adakah kesan sampingan? Kesan sampingan itu efek samping ya Pak ya? Jika kita mengambil obat herbal secara berterusan. Oh, saya menjelaskan gini.
Pertanyaannya mungkin seperti ini, apakah ada efek samping apabila mengkonsumsi obat herbal secara terus-menerus begitu, Bapak? Silahkan. Ya, terima kasih kepada Johor, Malaysia. Selamat apa ya di Johor ya? Selamat siang tetap mungkin. Selamat siang ya, ya. Ya. Makasih pertanyaannya karena Malaysia bisa mengikuti juga presentasi ini. Ya, seperti kita ketahui juga bahwa obat herbal kalau dikonsumsi secara terus-menerus tanpa suatu pengendalian ataupun pengetahuan yang baik, terutama kepada takaran-takaran khusus, sehingga sekarang ini industri sudah mulai berkembang dan melakukan inovasi-inovasi strategi yang lebih maju di dalam dunia industri, sehingga takaran yang diberikan kepada individu atau kepada masyarakat itu bisa dikontrol dengan baik itu secara laboratori, bisa dikendalikan, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau masih merupakan kepercayaan masyarakat untuk penggunaan obat herbal, nah ini yang perlu berbagai upaya harus diberikan sehingga masyarakat bisa mengetahui, karena dampaknya atau efek samping yang diberikan atau yang didapat dari mengkonsumsi obat-obat herbal, kalaupun tidak dikendalikan atau tanpa pengetahuan yang baik, itu juga bisa memberikan dampak-dampak negatif juga kepada si pengguna. Nah, inilah dari kacamata kesehatan masyarakat serta publik bahwa perlu penyadaran masyarakat dan penggunaannya harus dilakukan oleh pemerintah. Ya. Ya, Bu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Bapak mungkin untuk slide-nya bisa di-stop terlebih dahulu. Baik, Bu Warni, saya stop dulu ya. Ya. Bapak ini Sudah, banyak Bu. Pertanyaan, boleh saya jawab semua ya Pak ya? Boleh saya bacakan dulu beberapa? Oke. Ya, secara waktu. Ya. Ada pertanyaan dari Jakarta, Bapak. Ya, silakan. Bapak terakhir ke Jakarta kapan? Terakhir ke Jakarta? Bapak kapan itu? Berapa tahun ya? Setelah COVID tidak ke sana lagi, tidak keluar lagi. Di diri saja, sudah 2 tahun. Lama. Apalagi pandemi ya, Bapak. Di rumah saja. Oke. Pertanyaannya, oh iya. Sebagian besar pertanyaannya dari Mbak Lili, Kakak Lilian Rosiana di Jakarta. Sebagian besar penggunaan obat tradisional adalah dengan direbus. Bagaimana cara merebus yang benar dan bagaimana aturannya? Apakah setelah acil? Terima kasih. Hai Mbak Liliana Rosiana dari Jakarta. Baik Bu Rosiana ya di Jakarta ya. Ya, selamat siang ya di Jakarta. Jadi untuk perebusan daun-daunan, saya pikir untuk rebusan ramuan herbal, sewaktu merebus itu tekniknya itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat, karena biasanya apakah di sana pakai apa ya, kompor atau kayu bakar atau apa ya, di sana pakai kompor ya. Pak, kompor. Nah, sehingga kita juga perlu, dan sekarang kan mudah untuk mengupload di cari
tahu melalui media-media sosial bagaimana merebus daun pepaya yang baik, bagaimana merebus daun kelor. Nah, ini ada takaran-takaran ataupun ada penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan, dan jenis bahannya itu seperti apa. Daun dan bunga misalnya itu minimal 15-20 menit sehingga tidak rusak akar dan batang. Mungkin 10-15 menit. Nah, bila bahan baku dari daun dan batang, maka batang itu harus direbus terlebih dahulu, tidak boleh dimasukkan sama-sama dengan daun karena nanti daunnya akan cepat rusak mungkin. Ya itu. Nah, cara merebus itu bahkan sampai mendidih, lalu didiamkan kira berapa menit. Kemudian baru bisa digunakan atau dipakai oleh masyarakat. Jadi secara fisik harus dilihat bagaimana, dan juga jenisnya itu harus berbeda menurut saya sehingga tidak memberikan kerusakan ke saya. Halo, Ibu Warni. Kak, mendengar suara saya? Ya, saya dengar. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Martinus. Ya. Saya rasa waktunya sudah habis. Ini sudah diingatkan. Bu Warni, dan untuk teman-teman kita semua partisipan yang masih dalam diskusi dalam seminar ini, kami dari Timor Leste, khususnya dari UNPAS, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Saya bersama jajaran dosen dan juga mahasiswa saya yang sekitar 200 orang di aula, kami menyampaikan terima kasih atas semuanya, dan berharap bahwa kerjasama kita antara kami dengan Sekolah Tinggi Farmasi Nusa Putra itu bisa berlanjut ke masa yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam sehat, salam untuk mencegah penyakit COVID-19, untuk menjaga kesehatan berdasarkan protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih untuk Bapak Martinus dan teman-teman mahasiswa yang ada di Timor Leste. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Baik, mungkin boleh saya lanjut, nggih? Oke. Waktu saya kembalikan kepada MC saja, langsung silahkan. Wabarakatuh. Ya, makasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Martinus untuk paparannya. Ya. Jadi tidak hanya di Indonesia obat herbal itu dapat dimanfaatkan, namun di Timor Leste pun di sana memiliki berbagai bahan alam yang bisa juga digunakan sebagai alternatif pilihan untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga dengan adanya obat herbal bahan alam ini bisa membantu kita agar segera membaik dalam wabah COVID-19 ini. Ya. So,
next to today's seminar. I hope that all of you are so excited, and I hope that for the next seminar, we close today's seminar. Let us pray, and the closing prayer will be guided by Apotheker Karol Leki Jawadi, Magister of Pharmacy. Time is yours. Mr. Karol, we invited you. Oke, selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik para mahasiswa yang saya kasihi, sebelum kita mengakhiri seminar kita pada hari ini, izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan saya, Kristen Katolik. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga seminar ini telah terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, sumber pengetahuan, banyak ilmu yang kami peroleh dalam seminar ini Tuhan. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, terutama selama masa pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mohon berkatilah para narasumber, para moderator, para panitia, dan untuk kami semuanya yang hadir dalam seminar ini Tuhan, berikanlah kami selalu perlindungan dan penyertaan Tuhan. Semua doa dan permohonan kami ini kami sampaikan kehadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Thank you very much for Mr. Carol. So thank you for your beautiful prayer for the end of the event. So thanks be to God. We have reached the end of the event. Thank you very much to the speakers this time who have given us the opportunity to add more knowledge about Indonesian herbals, as well as to tell seminar participants who have listened to the event from beginning to end. Hopefully, with the knowledge we get, we can apply in our daily life. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf mengenai hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Ke pasar membeli jamu, belinya lebih dari satu. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Saya Pertisia Ningrum. I'm Marcia. Goodbye and never give up to learn, although this is a pandemic period. Thank you. Excuse me, the committee and the MC, maybe we can take a picture together before really closing. Yes, take a picture together. Take the screenshot. Maybe one of the committee can help each screen. Is it good? So who will be in charge to take the pictures? Ada Bu Panitia. Oke, ya silakan Bu Arni. Dihitung Bu Popi. 1, 2, 3. Lanjut. Panitia sudah. Oke, saya juga. Ya, lagi. Oke. Mr. Berapa Safwan, kali? Mr. Safwan sudah, masih ada? Mr. Safwan izin Bu, ada kajian di masjid. Oh, luar biasa beliau. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3 semuanya.
Oke, terima kasih untuk semuanya. Salam dari Indonesia untuk Timor Leste, untuk Malaysia, untuk Turki, untuk India, dan untuk saudara setanah air di Indonesia. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih Mr. Martinus. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Salam buat semua. Ya. Terima kasih. Salam untuk semua anggota PAVI, semua anggota IAI yang sekarang ini bekerja di rumah sakit, klinik, apotek, puskesmas, dan semuanya. Juga mahasiswa-mahasiswa. Tetap semangat, ya. Tetap jaga semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Ya. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Farmasi memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Sumbangan dunia farmasi terhadap dunia kesehatan sangatlah besar, dengan ditemukannya berbagai obat dan sistem pengobatan yang lebih mengutamakan keselamatan pasien. Tenaga kesehatan farmasi memberikan pelayanan kesehatan terutama tentang obat. Tidak hanya obat, bidang farmasi juga mempelajari dalam hal kosmetika dan makanan. Pelayanan kefarmasian saat ini telah semakin berkembang dengan meningkatnya orientasi kepada keselamatan pasien dan produk. Ini seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Bidang farmasi berada dalam lingkup dunia kesehatan yang berkaitan langsung dengan produk dan pelayanan produk untuk kesehatan. Dalam sejarahnya, pendidikan tinggi farmasi di Indonesia dibentuk untuk menghasilkan apoteker berkompeten dan profesional. Lapangan kerja seorang farmasi sudah sangat luas, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, rumah sakit, industri obat tradisional, apotek, dan berbagai sarana kesehatan. Untuk itu, Stifar Nusa Putra menjawab persoalan itu. Stifera tumbuh menjadi bagian dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang handal di bidang kesehatan dan obat-obatan. Stifera berkomitmen untuk menghantarkan lulusan yang berkompeten, unggul, dan berdaya saing dalam memenuhi tuntutan zaman. Stifera atau Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra merupakan sekolah tinggi yang memiliki jenjang pendidikan Diploma 3 dan Strata 1 bidang farmasi di bawah naungan Yayasan Perguruan Nasional Nusa Putra yang telah berpengalaman mengelola sekolah kesehatan selama lebih dari 3 dasawarsa. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra berawal dari sekolah menengah farmasi yang berdiri sejak tahun 1981. Namun dengan adanya tuntutan kebutuhan SDM kesehatan bidang farmasi dan adanya kebijakan Kementerian Kesehatan tentang deregulasi peraturan perundangan bidang kesehatan, maka tanggal 13 Maret 2009, SMK Nusa Putra mengalami konversi menjadi Akademi Farmasi Nusa Putra. Kemudian tanggal 25 Februari mengalami konversi kembali menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra Stifera. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra mempunyai visi menjadi sekolah tinggi yang menerapkan sistem informasi di bidang kefarmasian yang bertaraf nasional pada tahun 2024.
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra memiliki keunggulan dan kekuatan berupa komitmen kepemimpinan yang tangguh, didukung dengan kelengkapan struktur organisasi dan keberadaan sistem-sistem informasi manajemen yang membantu implementasi praktik tata kelola universitas yang bersih, baik, dan menjadi pendukung pengembangan kebijakan. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra juga memiliki kekuatan berupa ketersediaan dokumen rencana induk pengembangan dan rencana strategis, adanya dukungan unit dan prosedur penjaminan mutu yang mengawal upaya pelaksanaan rencana-rencana pengembangan tersebut. Tidak hanya dibekali dengan ilmu kefarmasian saja, para mahasiswa juga dibebaskan untuk memilih unit kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan passion mereka. Ada beberapa unit kegiatan mahasiswa yang bisa dipilih, antara lain UKM Pencaksilat, UKM Basket, UKM Futsal, UKM Badminton, hingga paduan suara dapat mereka ikuti untuk menunjang minat dan bakat para mahasiswa. Delapan laboratorium dengan peralatan canggih sudah dimiliki Stivera. Di antaranya adalah Laboratorium Teknologi Sediaan Farmasi, Laboratorium Mikrobiologi Farmasi, Laboratorium Farmasetika, Laboratorium Farmakologi, Laboratorium Fitokimia, Laboratorium Instrumen, Laboratorium Kimia, Laboratorium Komputer, dan ruang kelas yang nyaman. Stivera adalah satu-satunya sekolah tinggi ilmu kefarmasian yang mempunyai keunggulan di bidang sistem informasi kefarmasian, implementasi, dan pencapaian profil lulusan dengan kekuatan di sistem informasi kefarmasian. Dibangun melalui penerapan muatan sistem informasi pada semua mata kuliah yang ada, mahasiswa lulusan Stivera dibekali kemampuan kompetensi yang menguasai bahasa Inggris yang baik, komunikasi yang efektif, dan mempunyai keunggulan di bidang farmasi herbal. Keberagaman telah ditunjukkan oleh Sekolah Tinggi Farmasi ini dengan menerima mahasiswa dengan berbagai macam latar budaya dari seluruh penjuru Indonesia, menjunjung tinggi asas budaya Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita wujudkan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra menuju sekolah berbasis teknologi sistem informasi di bidang kefarmasian untuk menyongsong Indonesia Sehat 2025.